Read Aloud Bandung itu sendiri berdiri dari tahun 2021, akhir Desember 2021, dan mempunyai misi untuk mengedukasi masyarakat mengenai membacakan nyaring dan memberikan wadah kepada keluarga, khususnya yang berada di regional Bandung Raya, untuk membentuk kebiasaan membacakan nyaring, khususnya di keluarga, kayak gitu. Nah, teteh-teteh di sini udah pada follow belum nih Instagramnya Read Aloud Bandung, atau kita ada fanpage juga nih di Facebook, namanya Read Aloud Bandung juga. Nah, teteh-teteh di sini untuk dapat informasi update mengenai kegiatan-kegiatan Read Aloud Bandung, itu bisa follow Instagram @readaloud.bandung atau Facebook Read Aloud Bandung, seperti itu. Nah, kayak teteh-teteh sendiri di sini tahu informasinya dari mana sih? Ada yang mau share di kolom chat, boleh banget. Oke, sambil menunggu teman-teman yang mau ngasih tahu dapat info dari mana. Nah, jadi sharing alumni TOT ini atau alumni TOT berbagi ini merupakan yang pertama kali sekarang diselenggarakan. Tapi selanjutnya insya Allah akan terus dilaksanakan. Selanjutnya akan terus dilaksanakan insya Allah mungkin 1 atau 2 bulan sekali. Nah, siapa sih alumni TOT ini? Alumni TOT ini adalah teman-teman yang mengikuti Training of Trainer Read Aloud yang diselenggarakan oleh Read Aloud Bandung. Nah, salah satunya narasumber kita kali ini adalah alumni mengikuti Training of Trainer Read Aloud yang batch 3 kemarin ya, masih baru-baru ini, kayak gitu. Jadi sebagai wadah juga untuk teman-teman trainer untuk sharing ilmunya gitu, berbagi ilmunya kepada kita. Seperti itu. Oke. Oh, dari grup alumni TOT katanya. Ini ada teman-teman TOT juga ya, dari WA status aku. Oke. Banyak teman-teman alumni TOT juga di sini. Oke, nah kali ini kita akan dipandu oleh salah satu alumni TOT juga, TOT Read Aloud Bandung juga, dan beliau merupakan salah satu member Balad Read Aloud Bandung. Jadi Balad Read Aloud Bandung itu semacam grup member komunitas Read Aloud Bandung kayak gitu. Ada grup WhatsApp-nya. Oke, untuk mengefektifkan waktu, aku langsung berikan panggungnya kepada Teh Eriska. Silakan Teh Eriska. Sama-sama. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eriska dan di sini saya bertugas bukan aku suka kalau ngomong suka kayak gini nih, maafkan. Bisa ada yang tolong bantu aku kalau ngomong suka pabaliut. Moderatori ya, benar sip. Nah, ya kayak gitu. Kemudian ke kegiatan ini. Nah, kebetulan kegiatan ini kita punya 2 narasumber keren, super keren, yang mau berbagi pengalamannya yang sedang saat ini tinggal di luar jauh di sana. Oke. Pertama-tama, yang pertama ada di Jepang dan kedua ada di Jerman. Nah, tapi pertama-tama kita akan panggil dulu Teh Nur Hasanah. Nur Hasanah yang tinggal di Jepang, di mana beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang juga certified Read Aloud trainer yang aktif di organisasi kemusliman Fahima Jepang, dan juga beliau punya bisnisnya yaitu Oriflame dan juga produk kerudung di New Unique di Baltos, Bandung. Oh my God, Teh Nunu ya. Oke, mari kita panggil Teh Nunu. Silakan Teh Nunu untuk efektifkan waktu kita. Assalamualaikum Teh Eriska. Halo Teh. Aduh, tuh kan kelihatan nggak ya? Itu Teh lagi mengasihi. Iya. Halo saya. Ada bintang tamu. Iya. Apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat. Sehat. Di sana bagaimana kabarnya cuacanya? Sekarang lagi musim panas.
lagi musim panas hareudang kebayang ya teh panas gitu. Nuhun. Biasanya anak-anak sama yang lansia itu suka sakit, namanya heat stroke, Oh, bahaya. Saking panasnya. Biasanya bulan Agustus puncaknya memang. puncaknya. Oke, berarti kebanyakan banyak di rumah juga ya. Ketika lagi lagi musim panas gini. Karena kalau keluar kan panas banget, Panas kebayang ya. banget, iya. Panas banget. Kesian, makanya ngadem aja di dalam rumah. Jarang Oh keluar. ya, ngadem di dalam bisa sambil sekalian membacakan buku sama anak-anak ya teh. Iya, betul. Iya, bener banget. Aduh, ups ya, enggak ya. Oke, Teteh, kita langsung saja ke materi yang ingin Teteh bagikan ke teman-teman supaya teman-teman juga mungkin di sini udah penasaran apa aja sih pengalaman Teteh seperti apa selama di Jepang itu. Mangga Teh, silahkan. Boleh. Bismillah ya. Yuk kita share screen-nya dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Read Aloud Bandung, perkenalkan nama saya Nur Hasana dari negara Jepang. Sebenarnya saya orang Bandung, orang Taman Sari. Coba ya kita lihat. Saya Nur Hasana, Yoroshiku no ishimasu, teman-teman. Salam kenal. Saya tinggal di Hamamatsu, Prefektur Shizuoka dari tahun 2015. Kenapa kan suka nanya kenapa kok bisa di Jepang? Kebetulan saya ikut suami yang bekerja di Jepang. Kebetulan suami juga berketurunan Jepang dari kakeknya. Saya ibu dari 2 anak, yang satu 5 tahun, satunya lagi 1 tahun 5 bulan. Terus pengurus organisasi kemuslimahan Fahima di Jepang. Lalu brand partner Oriflame, dan produksi ini tuh sebenarnya produksinya udah lama, cuma apa ya, jarang-jarang lah ya, tapi masih bisa lah teman-teman kalau misalnya mau main ke Baltos itu bisa, mau bikin ke No Unique ya, insya Allah. Oke, lanjut. Ini langsung slide aja gitu, Teh Eriska. Mangga Teh. Gak apa, langsung ya. Boleh, iya. Ya. Sebetulnya kenalan dulu. Jadi dulu tuh sebelumnya tuh memang saya senang sama buku. Pertama kenalan sama buku itu adalah dulu waktu ngabuburit di Gramedia. Kalau bulan Ramadan itu suka ngabuburitnya tuh di Gramedia yang di BIP itu loh. Jadi Merdeka ya Teh, udah paling epos itu mah. Iya kan, boleh kan baca buku di sana ya Teh ya? Iya, boleh banget. Ada beberapa buku yang dibuka ya. Itu waktu SD itu tuh diajakin sama mamang. Dulu tuh mamang saya tuh suka ngajakin yuk ngabuburit gitu. Jadi ditinggalin saya Teh di Gramedia. Jadi mamang pergi kemana gitu, saya ditinggalin di sana mungkin 1-2 jam nunggu azan maghrib gitu ya. Nah udah gitu dari situ saya tuh seneng baca. Terus waktu SMP tuh pernah bikin kartu member di Comic Corner. Sekarang namanya Zoe di Jalan Pagar Gunung, tahu nggak Teh Eriska? Oh iya, Pagar Gunung dekat tempat kue Victoria ya. Iya kan? Betul. Itu saya dulu SMP-nya di PGI. Oh PGI ya Kak. PGI, Aku di dulu PGI 1. SMP-nya sama. Tahu ya Teh? Dulu di situ. Bentar, kayaknya suaranya kekecilan deh Teh. Aku gedein dulu. Oke. Wah Teh cina kata Teh deh. Sekarang udah nggak ada tempat, udah nggak ada kursinya. Cina dulu mah adanya disediain kursi buat yang baca-baca Teh di BIP Teh di Gramedia. Situ Teh merdeka. Sekarang udah nggak ada katanya. Sayang banget. Dulu. Waktu SD tuh perasaan berdiri ya baca bukunya. Ya. Baca buku gitu. Berdiri gitu ya. Baca buku. Jadi dulu tuh memang seneng baca bukunya, dongeng-dongeng gitu ya. Terus kalau SMP senengnya komik serial cantik, terus novel Edith Blyton, mungkin yang seangkatan tahu ya Edith Blyton, terus Paulo Coelho, Hamka, N. Hadini itu sampai berapa judul lah gitu sempat dibaca. Terus Remi Silado itu kalau zaman apa ya itu ya kayak perang Indonesia ya sama Jepang kalau nggak salah sama. Terus Anta Hirata, terus saya tuh berhenti baca buku yang dewasa nih, yang bacaan kita tuh saat udah punya anak, lebih bacain bukunya buat anak-anak gitu ya. Itu tuh sebenarnya nggak punya waktu juga ya, bener nggak sih? Karena saya kalau udah punya anak lupa gitu, saking senengnya ngurus anak tuh seneng gitu sampai
Iya. lupa gitu mau buat diri sendiri tuh jarang gitu. Iya. Makanya sama Teh Iya, siapa iya. ya, Teh Asri dari Hayu Maca tuh, aduh masih rajin baca buku. Saya tuh suka, oh Masya Allah gitu. Jadi rada-rada termotivasi juga nih, Iya, walaupun iya, anak iya. dua masih pengen baca buku lagi kayak gitu. Lalu pertama kenal Read a Lot itu, saya tuh dari Juli 2021 nih, sambil lihat-lihat foto zaman dulu tuh ya, lihat maksudnya kapan sih aku tuh kenal Read a Lot tuh dari ada acaranya Read a Lot, namanya judulnya Keajaiban Read a Lot bagi Buah Hati. Itu tuh yang ngadainnya dari komunitas perempuan produktif, kreatif, dan aktif. Juli 2021 Itu itu dulu masih banget berarti ya, Teh masih ya? dulu banget ya. Read a Lot Bandung belum lahir ya waktu itu berarti. Kayak belum ada ya. Desember ya. Nah, Iya. itu tuh ya alhamdulillah jadi akhirnya senang bacain buku gitu ya. Senang bacain buku ke anak, tapi maksudnya waktu ikutan TOT itu tuh lebih apa lagi ya? Lebih mendalam lagi gitu ya. Karena kan kalau yang waktu ikutan yang ini tuh cuma bagian dasarnya aja ya, cuma basicnya aja gitu sampai akhirnya tahu TOT. Oh ternyata terus dikasih apa namanya buku panduan yang dari Ibu Rosi itu tuh jadi lebih Brosi yang warna kuning lebih kah? ya yang kuning, terus Yang kuning, yang warna yang biru biru, juga itu jadinya lebih biru. dalam lagi gitu. Oh ternyata gitu, Masya Allah akhirnya lebih ngerti banget. Udah gitu akhirnya kayak nyambungin lagi ke di sekolah sekolah di anakku itu ya, yang pertama ya, yang 5 tahun. Nah, dari pertanyaan yang Teh Dede kemarin kirim, itu tuh saya jadi ingat sama ini, sama quote ini, it take a village to raise a children, dari Hillary Clinton. Jadi butuh warga Oh satu iya, kampung Hillary untuk Clinton. membesarkan seorang anak agar dia tumbuh menjadi anak yang baik. Kurang lebih artinya begitu. Jadi anggaplah komunitas Read Aloud Bandung ini sebagai kampung yang dimana kita saling beri dukungan ya buat ibu-ibu. Keren Insya Allah. banget. Iya, iya, bener-bener. Ya kan harus beri dukungan Oh ya, kan ya, Teh ya. Insya Allah. screen-nya belum ada ya, Mangga. Screen-nya belum kelihatan, Teh. Hah? Astagfirullah, dari Bisa. tadi aku teh Iya, ya iya. udah nge-share tahu. Ya Allah, sebentar ya. Oh iya, iya. Oke. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Teh, iya. Astagfirullahaladzim. Sebentar ya. Ini. Gak apa-apa, tapi kan teman-teman sudah bisa terbayang ya yang Teh Nur Hasanah katakan tuh. Nah, di sini bisa kita lihat Ini. Aku tulisannya, teh tapi tadi udah teh bisa udah terbayang liatin, ya. ternyata enggak. Tuh ya. Sebentar ya, aku share dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya Allah, punten ya Teh. Gak apa-apa, Teh. Nih ya, Gak aku apa-apa, Teh. balikin lagi nih. Kita udah Ini bisa yang terbayang. ini. Yang tadi ya, yang ini ya barusan ya. Terus, iya yang ini. Yang ini. Kalau ini tuh ada sertifikatnya, masing nge-save. Nah ini yang ini juga. Nah, practically a lot di sekolahnya anakku yang pertama, yang kemarin ikutan TOT itu jadinya, oh iya gitu, jadi keingetan gitu, di sekolah anakku juga dia read aloud gitu. Gimana ini Teh? Ya Allah. Kan, ya. Jadi anakku tuh pertama itu namanya Ryuga. Dia umurnya 5 tahun. Sekarang tuh, jadi kalau di Jepang itu masuk TK-nya itu 3 tahun, Teh. Ya Allah. 3 tahun ya, lebih cepet ya, Teh ya. 3 tahun. Nah, Ryuga itu udah masuk apa namanya? Oke, Teh. Judulnya enggak gini. Bentar, kira-kira. Enggak apa-apa, Teh. It's okay. Benarnya bentar ya Teh. Jadi telat di sekolah itu. Tenang dulu aja, tenang. It's okay, Teh. Asik. Aduh, ini kan apa dong main? Mainnya apa?
Ini mana? Ini nggak boleh. Nggak apa-apa, itu Baiklah, yang kita lanjut yang lagi. bertenang dulu aja. Ya, Ditenangkan dulu. oke, nggak apa-apa. Oh iya. Oh iya ya Mak. Aduh, aduh. Iya, iya, iya. Bentar ya Teh. Gak apa-apa ya Tete, kita bisa merasakan ketika menjadi ibu tuh, ketika kadang anak-anak suka kayak gitu ya, suka menghampiri tiba-tiba kenapa gitu misalnya. Aduh, iya ya, ya ampun. Oke, gak Ini apa-apa. kelihatan nggak ya? Saatnya ini nih. Iya, iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Ini boleh. Oh, punten ya Teh. Nih. Mau? Iya. Iya, maaf ya. Halo, tidak. Oh iya, iya. Wah, baiklah. Punten ya Teh. Ya, Baiklah. gak apa-apa. Kita lihat lagi. Oke, Teh. Oke. Baiklah, kita lanjut. Jadi praktik membaca nyaring di sekolahnya Ryuga itu sekarang tuh Ryuga sudah masuk kelas ketiga. Jadi dia tuh masuk pertama kali tuh mulai usia 3 tahun. Setiap hari dibacakan buku oleh guru. Biasanya orang tua siswa tuh ikut membacakan buku juga 1 bulan sekali gitu Teh. Jadi kayak ada piketnya gitu. Oh ini aja. Ada piketnya gitu. Terus anak-anak tuh boleh pinjam 1 buku, boleh dibawa ke rumah. 1 minggu 1 kali. Terus sama guru tuh dikasih tahu, kayak dikasih selebaran gitu Teh. Kayak praktek read aloud di rumah tuh kayak gimana. Kayak yang kita dengar dari Bu Rosi ya, yang tidak mengajarkan membaca. Jadi tidak boleh mengajarkan membaca gitu. Di situ tuh ditulisin gitu. Jadi hanya membacakan saja dengan sepenuh hati. Jadi kitanya nggak boleh sambil ngapain gitu. Jadi dibaca terus dengan intonasinya gitu ya. Nah, udah gitu tanpa ditambahkan kata apapun. Nah itu tuh sama banget sama yang Ibu Rosi cerita gitu ya. Dan dengan suara nyaring gitu ya. Nah itu tuh sama banget. Nah ini tuh fotonya juga yang pertama ini bawa tas itu tuh bawa ada yang namanya ehong bagu. Jadi ehong bagu tuh tas khusus buat bawa buku. Jadi setiap hari tuh selalu bawa, biasanya suka bawa-bawa apa aja gitu ya. Kadang bawa buku dia sendiri atau apa. Tapi memang ini tuh sebenarnya khusus untuk membawa buku gitu. Setiap hari Kamis kalau nggak salah. Jadi pinjamnya tuh hari Kamis, dikembaliinnya hari Selasa. Hari Senin atau hari Selasa boleh. Nah, menarik ya. Menarik banget maksudnya. Ya, maksudnya dari hal sekecil itu gitu. Jadi di sekolahnya memang memberikan buku gitu istilahnya gitu. Kalau misalkan, jadi nggak ada alasan aku nggak punya buku di rumah gitu. Jadi sekolahnya ngasihin gitu ya. Enak banget sebenarnya. Ke perpustakaan. Ya, terus udah gitu nah ini saya lupa lagi nggak ditulis. Setiap bulan tuh dikasih buku 1. Satu. Oh. 1 iya. Jadi itu free ya buat emang udah buat kitanya atau dia ya, harus dikembalikan? Memang ada, maksudnya kan kita tuh udah bayar tiap bulan kan. Untuk bulanannya kayak iuran tiap bulan gitu. Kok iuran sih kayak SPP gitu ya. Nah itu udah termasuk buku gitu. Udah dikasih buku 1 masing-masing 1 anak tuh 1 setiap bulan gitu. Nah ini nih di tahun kedua sama ketiga itu anak boleh pilih buku yang mau dibaca. Nah itu dibacanya sendiri. Jadi di tahun kedua sama ketiga tuh baca sendiri. Jadi boleh pinjam buku di sekolah ya, di sekolah. Jadi misalnya sambil nunggu waktu
ngapain gitu ya, baca buku dulu 15 menit, 15 sampai 20 menit. Itu dibacain masing-masing yang kayak apa ya, yang baca yang kedengaran sama telinga sendiri itu loh. Oh Apa iya ya nama iya. istilahnya? Audiobook ya bukan? Yang itu ya. Semacam audiobook ya. Ah, Eh, bukan apa ya namanya istilahnya, saya teh lupa. Tahu nggak Teh? ya silent reading. Oh, dalam hati ya, Dalam baca hati, dalam dalam hati. hati ya. Iya iya, silent reading. Ya, Iya betul sekali, tanpa silent R reading gitu di maksudnya. bukunya Bu Rosi itu. Iya. Jadi memang harus dalam hati, tapi banyak apa bareng-bareng baca buku sendiri-sendiri kayak gitu, yang dipilihnya gitu. Nah, biasanya di setiap bentar. Sebentar, kok jadi gini ya? Oh ya. Di akhir tahun tuh biasanya Desember itu suka ada yang namanya Hapiokai, namanya itu pertunjukan seni. Ini salah ya, Undokai, kebalik misalnya nulisnya, harusnya ada yang Hapiokai, tapi itu tuh jadi kayak kita mah apa ya, pentas seni gitu ya. Biasanya kalau misalnya akhir tahun kan suka ada. Nah, itu tuh biasanya kayak memainkan alat musik, terus ada yang memainkan drama satu buku, misalnya bukunya yang pilihan sensei itu yang mana gitu ya. Terus udah gitu yuk jadi siapa aja, misalnya jadi drama, kamu jadi siapa gitu. Biasanya kalau di tahun kedua itu biasanya tuh bareng-bareng. Jadi misalnya nyeritain tentang kambing sama, kalau kemarin tuh ya Ryuga jadi kambingnya, terus nanti ada monsternya gitu. Nah si kambingnya tuh bisa beberapa anak gitu. Monsternya juga beberapa anak, jadi seru gitu, rame gitu. Jadi kayak storytelling menarik ya. gitu. Saya telling. Jadi pertamanya diceritain bukunya dulu, terus akhirnya nanti kamu jadi ininya ya, siapa yang menjadi ininya gitu, nanti dikumpulin. Karena mungkin kalau tahun kedua tuh masih pada kecil juga ya gitu ya. Nah yang ke tahun ketiga itu anak-anaknya udah mulai dikasih peran masing-masing satu-satu gitu. Jadi bisa jadi satu peran tuh bisa 2-3 anak gitu. Kalau sebelumnya kan kebanyakan gitu ya. Jadi memang kalau di sekolahnya Ryuga, alhamdulillah dia tuh di kelasnya itu, satu kelasnya ada 21 orang. Jadi banyakan sebetulnya. Jadi rame. Gurunya berapa orang berarti Teh itu? Biasanya sih ada sekolah yang sedikit, karena kan kalau yang di sekolah ikut tuh, sekolahnya Ryuga tuh sekolah negeri ya. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Satu guru gitu. Satu kelas itu satu guru, tapi ada yang ngebantu gurunya 3-4. Jadi misalnya kayak jadi terbantu ya. Terbantu, iya. Jadi anak-anaknya tuh apa ya namanya, misalnya kalau ada yang kesulitan kan, kalau di Jepang tuh terkenal sama kemandiriannya ya. Nah itu tuh diajarinnya itu ya sama gurunya, yang kadang kaget gitu, ini anak aku udah bisa ini lagi. Lagi. Nah itu tuh dari gurunya itu yang membantu, tapi itu tuh sama sekali enggak, jadi cuma butuh kesabaran untuk nunggu gitu. Anak mau berusaha sendiri kan, kadang kan kita yang enggak sabaran kan, bisa ajar bantuin gitu kan gitu ya. Nah, itu tuh gurunya yang kayak sabar nungguin gitu. Jadi terbiasanya dari situ kayak gitu. Nah ini yang dipegang-pegang ini, tas ini, maksudnya aku tuh mau liatin tasnya itu, yang tas ini itu namanya ehong bagu. Jadi yang tas yang dibawa tuh untuk bawa buku kayak gitu. Terus mana lagi ya? Mana ini teh? Membacakan nyaring itu setiap sebulan kali untuk anak-anak di bawah 3 tahun. Jadi yang belum masuk TK ya, belum masuk TK itu boleh ikutan gitu. Jadi nanti suka ada 1 bulan sekali. Terus di perpustakaan juga, perpustakaannya perpustakaan daerah ya, kalau kayak kita mah ya, dia tuh 0 bulan udah boleh punya kartu anggota sendiri gitu Teh, lucu ya. Enak ya. Jadi pas juga jika newborn apa dapat kartu ternyata udah terjawab, bisa dapat langsung, enak banget. Iya, udah dikasih kartu gratis, terus udah gitu maksimal boleh 15 buku, boleh dipinjam itu batas waktunya 15 hari gitu. Berarti 1 hari 1 buku ya kalau 15 buku. Kalau iya.
Iya, itu tuh bisa dari buku yang masih board book sampai yang dewasa tuh banyak gitu. Jadi boleh pinjem Aduh. bebas gitu. Terus udah gitu di beberapa komunitas kemuslimahan yang offline sekarang udah mulai lagi ya kemarin tuh. Tapi yang aktif ya yang kemarin tuh namanya PM Kanto, ada di daerah Kanto itu tuh ada kids corner-nya. Sebenarnya kan kalau di Indonesia juga udah ada ya waktu terakhir aku pulang ke Indonesia juga 2019. Ada baca nyaringnya juga biasanya sih kayak gitu. Cuma memang nggak semuanya itu kebetulan aja lagi ada gitu ya yang di situ kayak gitu. Terus udah deh, nanti kita jawab pertanyaan aja ya yang lebih banyak. Oke. Terima Iya. kasih. Oke. Hatur Nuhun. nuhun Teteh, Punten ya penjelasannya kalau sangat menarik tadi ya. Ya, itu sangat menarik. Oke, nanti kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kita bisa beristirahat dulu, ya, bisa minum air dulu. Iya, kita bisa langsung ke narasumber kedua dulu. Nanti setelah dari narasumber kedua, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Oke, Teteh siap nanti? Kita istirahat dulu. Oke, di sini saya akan memperkenalkan narasumber kedua ya yang kebetulan dari yang sekarang tinggal di Jerman ya, kalau nggak salah tuh ya di Jerman. Biasanya dipanggil dengan nama Teh Ela, tapi nama lengkapnya adalah Teh Nur Layalan Puji Jagat ya. Oke, kemudian di sini saya akan coba bacakan CV-nya. Wow, beliau itu aktivitasnya sangat banyak sekali ya. Dia adalah seorang founder TBM Balai Bace ND Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian Wakil Direktur Humas dan Publikasi Lingkar Bina Muda 2020 hingga sekarang. Kemudian tim Public Relation Komunitas Read Aloud Yuk. Kemudian beliau juga mungkin kenapa di Jerman juga akhirnya karena beliau juga ada latar belakang pendidikannya juga ya luar biasa, yaitu beliau S1-nya berasal dari sastra Jerman Universitas Indonesia 2012 sampai 2018, di mana juga di sini juga SMA dan SD-nya itu beliau berasal dari Lombok Tengah ya, SMA 21 Praya Lombok Tengah NTB 2019-2012, SMP Negeri 2 Kopang, Lombok Tengah juga, NTB 2006 sampai 2009, kemudian SD Negeri Semparu, Lombok Tengah, NTB juga 2001-2006. Nah, pengalaman beliau itu di sini luar biasa ya. Ada pertukaran budaya juga dari program Au Pair Massen ya. Aku nggak bisa baca bahasa Jerman, Massen ya. Februari 2019, Februari 2020 di Hannover, Jerman. Kemudian peserta volunteer kepemudaan program Bandesfreiwilligendienst. Aku nggak bisa bacanya, mungkin nanti sama Teh Ella tolong dibenarkan ya gitu. Atau LMBH Februari 2020 hingga Januari 2022 di Hamburg, Jerman. Kemudian beliau juga memiliki karya yaitu editor buku anak Hasan dan Sikiput 2022, kemudian Rincian Syair Perempuan bersama KPPI Bandung 2017, dan juga kumpulan puisi Curug Bidadari 2016. Nah, dihubungi melalui Instagramnya yaitu Puji Jagat @pujijagat, atau Facebooknya Nurlailan Jagat, ada spasi Jagat ya, Nurlailan spasi Jagat. Kemudian bisa dihubungi juga melalui email beliau yaitu nurlailanpuji makanya J ya, puji @gmail.com. Gitu. Nah, kita beliau, dan sekarang kita panggil Teh Ella-nya. Teh Ella, silahkan naik ke panggung. Halo Teh, Assalamualaikum. Halo Teh, apa kabarnya Teh? Alhamdulillah baik Teh. Baik ya, baik. Teh Rizka. Gimana Teh kabarnya di sana? Cuacanya sedang seperti apa? Dengar-dengar lagi ya? musim panas kah? Sama? Oh kebetulan Ella udah di Lombok sih. Oh udah di Lombok, oke. Iya. Di Lombok gimana?
Berangin kah cuacanya? Lagi mendung ya sekarang ya. Lagi mendung. Oh, udah mulai masuk musim hujan ya, Teh? Iya Di betul, sana. masuk Oktober udah ini. Sekarang sudah mulai musim penghujan. Terima kasih Musim Teh sudah hujan. tadi dibacakan ininya CV-nya walaupun agak-agak ribet. Itu tuh bener gak sih saya Jermannya. ngomongnya Teh? Aku Teh ngomong bahasa Jerman kan nggak bisa ya. Coba mungkin ini kan jadi literasi juga ya buat teman-teman semua ketika ngomong apakah benar gitu namanya Aufmerksamkeit. Bener nggak bukan ya? Aufmerksamkeit. Machen ya. Oh, jadi Ya, jadi gitu D-nya dah nggak pokoknya. kebaca ya. Kalau misalkan yang bawahnya itu Bundesfreiwilligen itu apa sih, susah banget. Ya, also Bundeswehrligendienst. Jadi apa ya, itu kayak Bundeswehrligendienst. Jadi ya. belakangnya itu kayak langsung disingkat-singkat sebenarnya tuh ya bahasa Jerman tuh. Benar-benar berarti literasi itu sebenarnya kayak ya, nggak cuma bahasa Indonesia aja, bahasa yang lain juga cara pembacaan tuh nggak sama gitu. Kayak aku aja, kayak kemarin ngomongin tentang, kan temen baru pulang dari Inggris, dari Scotland, terus ngomongnya, aku selama ini tahunya Edinburgh. Ternyata ngomongnya Edinburgh. Aku ternyata salah selama ini ngomongnya. Jadi kita jadi belajar literasi juga dari situ. Oke, pengalaman ke suatu tempat itu memberikan hal yang baru ya, terutama dalam bahasa dan cara membaca. Oke, Teteh, boleh dong sharing-sharing dari ininya, dari slide-nya, bagaimana pengalaman Teteh saat tinggal di sana di Jerman? Enggak, Teh? Adakah slide-nya? Sebenarnya saya berterima kasih karena telah ya diberikan kesempatan oleh Ritra Bandung untuk membagikan pengalaman Ella selama di Jerman selama kurang lebih 3 tahun dari 2019 sampai 2022. Semoga nanti ada hal yang bermanfaat yang bisa diambil, kalau tidak ada ditinggalkan saja. Izin share screen. Ya, ini puntennya jadi suaranya agak-agak serak karena lagi Ya nggak apa-apa, Teh, nggak apa-apa. It's okay. Kalau mau minum aja sambil minum, Teh. It's okay, nggak apa-apa. Iya, udah kesedia kok. Sebentar ini kenapa ya? Oke, ya, belajar literasi dari keluarga Jerman. Jadi mungkin saya akan bercerita sedikit dulu ya latar belakang mengapa akhirnya itu saya ke Jerman. Tadi kan Teh Rizka udah tadi cerita sedikit tentang background pendidikan saya. Jadi dulu saya ngambil sastra Jerman di UI dan skripsinya dulu mengambil tentang sastra anak Jerman. Dan ingin sekali bisa melanjutkan S2 dan meneruskan skripsi saya dulu gitu, karena memang sejak kecil ya Ella itu sudah terpapar dengan puisi-puisi, terus kayak banyak juga buku-buku gitu, karena dari sana kemudian suka membaca dan juga suka menulis diary sih awalnya waktu kecil. Nah, kemudian ketika Ella flashback lagi, ketika masih SD tuh suka bikin sekolah-sekolahan. Jadi kayak anak-anak di kampung tuh yang kayak jadi murid-muridnya gitu. Nah, ternyata dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah ada benang merah yang selalu tidak berubah. Ternyata yaitu kecintaan Ella kepada pendidikan dan juga anak-anak dan buku gitu. Dan akhirnya saya mengakhiri perkuliahan saya waktu itu dengan mengambil skripsi tentang sastra anak Jerman. Nah, tapi waktu itu ada sebuah ketakutan kalau misalnya saya kalau mau ngambil S2 langsung, walaupun saya pernah kuliah sastra Jerman kan pasti akan sangat berbeda ketika saya langsung bersentuhan dengan warga di sana, terus bahasanya seperti apa. Nah, hanya dosen saya tuh merekomendasikan saya untuk ya udah Ella coba kamu ambil program au pair namanya. Jadi kayak itu juga program ini kayaknya juga pas buat kamu karena aku juga suka anak-anak. Jadi memang kamu bisa sekolah bahasa, kamu bisa upgrading bahasa Jerman kamu gratis di situ, dan juga bisa belajar budayanya.
Dan akhirnya dari situlah Februari 2019 Ella terbang ke Jerman dengan melewati berbagai macam proses seleksi dan juga drama gempa Lombok waktu itu di akhir tahun 2018 sehingga jadi masih kebayang lah waktu itu bagaimana perjuangannya untuk bisa lulus bahasa gitu, kayak sekitar 1 bulan lebih belajar di tenda waktu itu dengan penuh dramatisasi, tapi saya sangat menikmati itu. Sehingga alhamdulillah ada satu keluarga yang menerima saya, menginvite saya untuk menjadi bagian dari keluarganya di tahun 2019. Jadi untuk program au pair sendiri adalah program pertukaran budaya untuk generasi muda di seluruh dunia yang memiliki usia 18 sampai 26 tahun untuk memperdalam bahasa Jerman, budayanya dengan belajar secara langsung melalui tinggal bersama keluarga Jerman selama durasi 1 tahun. Dan akhirnya saya disambut oleh 2 kru Chills. Jadi saya tinggal bersama orang tua dengan 2 anak, namanya Yonas dan Lily, umur 3 dan 5 tahun. Jadi waktu itu beliau menjemput saya di bandara Hannover. Jadi langsung singkat ya. Jadi maksudnya awalnya tuh pertanyaan pertama ketika saya sampai di bandara dan naik mobil itu adalah, "Hey Ella, warum trägst du einen Kopftuch?" Jadi dia nanya, "Ella, kenapa kamu pakai kerudung?" gitu. Itu pertanyaan pertama. Itu kayak udah 12 jam gitu ya di pesawat, terus kayak baru kayak jatuhin pantat gitu kan di mobil, kayak kan anak-anak kan selalu penasaran ya, apalagi kan karena kan berbeda kan, pasti kan mereka akan tertarik untuk kayak kok bisa, kenapa gitu. Jadi itu pertanyaan pertama yang mereka utarakan waktu itu. Nah, akhirnya selama 1 tahun itu pelajaran yang kemudian bisa diambil oleh seorang Ella. Jadi nanti sebelum masuk ke literasinya, Ella mau sampaikan yang ini dulu. Jadi yang pertama itu adalah kritis dan budaya berdiskusi. Jadi waktu itu ibu host mom itu langsung bilang ke saya waktu itu, Ella di sini tuh kita sudah biasa budaya berdiskusi dan budaya bertanya. Jadi kalau misalnya anak-anak bertanya nggak apa-apa, kamu langsung aja jawab kayak gitu. Kayak nggak usah ngerasa sungkan, nggak usah merasa apa-apa gitu kan. Oke. Kan sebenarnya apa ya, saya belum mungkin walaupun sudah berinteraksi dengan banyak anak-anak, tapi kan mungkin agak berbeda gitu ya, anak-anak yang di Indonesia dengan anak-anak yang di Eropa gitu. Memang kalau kita kan di sini kadang-kadang bertanya itu identik dengan kita bodoh gitu misalnya. Tapi kalau misalnya di sana itu adalah proses belajar gitu. Nah, jadi itu yang kemudian ditekankan kepada anak-anak di sana gitu. Sampai kemudian keluarga saya di sana juga bilang, Ella kalau misalnya kamu menanyakan hal yang sama sampai 10.000 kali, tanyakan gitu. Jadi kamu gak usah merasa malu, kamu gak usah merasa bodoh gitu kan, kami akan menjawab. Jadi memang di situ saya benar-benar belajar betapa orang-orang tuh sangat diapresiasi ketika dia bertanya itu. Saya pernah waktu itu ada acara pentas sastra untuk anak-anak. Jadi waktu itu memang pesertanya hanya untuk anak-anak, tetapi saya coba email panitianya, saya bilang kalau misalnya saya dari Indonesia dan saya sangat menyukai literasi dan anak-anak, apakah saya boleh mendaftar? Akhirnya ternyata saya mendaftar dan itu saya dikasih kursi gratis sama panitianya, dan saya ikut pas ada acara pembacaan puisi. Jadi di-read out-kan puisi oleh pengarangnya langsung, dan di sana saya melihat bagaimana budaya bertanya anak-anak gitu. Jadi kayak misalnya ada yang angkat tangan, mereka tuh kayak nggak hanya mau bertanya apa yang ingin mereka tahu dari si penulis ya, tapi kayak oke, saya sudah menulis buku, saya kemarin ada prok ini, jadi kayak begitu, kayak anak-anak yang masih TK, ada yang kelas 1, jadi kayak wow, gitu. Emang kayak mental mereka untuk berani bertanya itu udah benar-benar dibentuk dari lingkungan paling basic gitu di keluarganya gitu. Terus yang kedua adalah tidak menyela pembicaraan. Jadi saya belajar ketika misalnya kita makan malam, jadi posisinya itu adalah ibu, 2 anaknya kiri kanan, terus ayah kiri, saya depan mereka. Jadi nanti tuh setiap makan malam itu adalah malam yang adalah sakral gitu ya. Nanti ibu tuh akan bertanya, Ella hari ini kamu bagaimana harimu? Terus Lili kamu bagaimana harimu hari ini? Yona bagaimana hari kamu hari ini? Jadi setiap orang tuh akan diberikan waktu untuk berbicara. Jadi ketika misalnya nanti salah satunya menyela itu kayak langsung ditegur gitu, jadi kayak ini belum waktunya kamu berbicara, tolong dengarkan dulu kakakmu berbicara baru kamu boleh kayak gitu. Jadi kayak
oh, wow gitu. Jadi emang kayak Ya, kayak hal-hal yang disiplin sangat-sangat ya, yang tegas sederhana gitu itu, ya. jadi emang kayak di apa sangat ditekankan lah gitu sama keluarganya di situ. Terus yang ketiga adalah taat aturan. Jadi apa ya, mungkin kalau kita kan bikin aturan kan untuk dilanggar ya, tapi kalau kayak di Jerman sendiri tuh kayak bikin aturannya emang untuk ditaati gitu. Sederhana kayak misalnya kan pemilahan sampah kan sangat ketat ya di sini gitu, di sana waktu itu. Jadi emang kayak yang mana sampah plastik, organik sama yang apa namanya, yang belah-belah gitu, yang kaca belah gitu, kaca belah, itu kan ada beda, pasti di dapur tuh pasti ada corner yang khusus untuk yang 3 itu gitu. Jadi waktu itu si Yonas tuh kayak apa ya, dia menjelaskan gitu ke saya gitu, dan menjelaskan ke saya nanya, "Kamu tahu dari mana?" gitu, "Tahu dari mana ini?" "Dari dibacakan buku," gitu. "Ah, oke, dibacakan buku, oke." Nah, terus misalnya soal naik sepeda. Jadi kalau misalnya di Jerman itu, kalau misalnya kita mau nyebrang, naik sepeda di zebra cross tuh kita boleh, atau di lampu merah tuh kita boleh lah gayuh sepedanya. Tapi kalau misalnya kayak di jalanan yang emang itu bukan buat penyeberangan, terus kita nyebrang tapi kita gayuh sepedanya, itu nggak boleh. Jadi waktu itu saya seperti itu karena memang saya tidak tahu, tapi yang si bocah-bocah ini yang langsung kayak, "Hei Ella, kamu nggak boleh kayak gitu." Terus kayak, "Oh, oke." Gitu. Kayak maknanya menurut saya udah kayak ini banget Berani lah ya, gitu. berani negur, tapi emang bener gitu. Iya, itu Iya, keberanian tuh kritis ya. udah suatu hal yang bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang asing lah gitu mungkin di situ ya, misalnya anak, Iya, iya, karena iya, kayak luar ngerasa, biasa. karena dia pun manggil saya kan langsung ya, nggak ada embel-embel Iya, iya. teteh, kakak gitu ya, Iya, nggak bu, ada kayak gitu. nggak ada. Makanya kan kayak kaget ya, kayak misalnya, "Hei Ella, ini anak kurang ajar banget ya, kok nggak ada tetehnya atau kakaknya Iya, atau gitu." Enggak gitu ya. kalau dia Kalau iya, kalau kalau di kita timur gimana gitu kayak gitu ya. iya, Heeh, awalnya tuh kayak agak gimana gitu, tapi ternyata iya. karena emang anak-anak di situ, dianggapnya sama dengan orang dewasa. Satu contoh ketika saya waktu itu semobil semobil sama omanya. Jadi waktu itu ada bulan setengah terus si kecil nih nanya, "Oma kenapa bulannya setengah?" gitu. Jadi si omanya itu menjelaskan dari bulan mati sampai bulan penuh gitu. Oh iya, ya Mungkin maksudnya, keren-keren itu. mungkin dia tidak mengerti sepenuhnya ya, tetapi di situ dia belajar bahwa pertanyaan saya dihargai untuk bertanya gitu. Jadi emang kayak Iya, anak-anak tidak di-underestimate kayak gitu. Ya ini yang ketika dia bertanya atau apa, jadi emang kayak saya belajar banyak dari situ. Kemudian soal tepat waktu, kayaknya saya emang Jepang atau kayak misalnya negara-negara maju udah pasti tepat waktunya adalah hal yang sangat, apa ya, krusial ya mungkin ya. Jadi emang anak-anak tuh ternyata emang udah di lingkungan keluarga tuh ada hal yang sangat ditekankan gitu, soal ketepatan waktu. Izin minum sebentar. ya silakan silakan Teh. Kemudian bitte dan danke. Jadi kalau misalnya please and thank you mungkin ya kalau ini ya. Jadi memang ketika misalnya meminta tolong sangat ditekankan untuk menggunakan dua kata ini gitu. Jadi emang saya kira hidup di Eropa tuh kayak sopan santun tuh kayak apa ya, nggak terlalu di ini lah. Ternyata pas saya masuk ke keluarga gitu kan, ternyata itu benar-benar dinomor-satukan gitu kan, soal soal kesopanan gitu kan, bagaimana caranya bersosialisasi dengan orang lain gitu. Kemudian no gadget atau TV. Nah, ketika saya sampai sana, jadi waktu itu saya pernah apa ya, saya belajar jadinya, saya belajar mindful ketika sama anak-anak. Karena emang saya melihat juga orang tuanya ketika memang bermain, ya udah bermain aja gitu kan. Gadget tuh udah disingkirin dulu kayak gitu. Nah, terus dan mereka tuh mungkin punya kesepakatan. Mungkin kalau ada berapa sih mungkin ya, misalnya di keluarga Indonesia juga udah menerapkan itu gitu ya. Kayak udah anak-anak tuh misalnya 1 minggu tuh udah bikin sepakat sama orang tuanya. Kayak misalnya ini mereka boleh misalnya menonton TV itu tapi biasanya menjelang tidur. Itu pun bukan program TV ya, tapi ada memang program tontonan selama 10 menit sebelum tidur. Ada namanya Der Sandman. Jadi
manusia pasir. Jadi kayak emang si orang tua ini dia akan membawa pasir dan akan melemparkan ke anak-anak yang belum tidur gitu. Jadi itu tuh inilah. Jadi nanti besok paginya itu pasir itu yang akan menjadi tahi mata gitu di sini gitu. Oh, gitu. Menarik ya. Jadi itu yang mereka tonton selama 10 menit gitu. Nah setelah itu baru dibacakan buku. Nanti saya akan jelaskan beberapa ini. Oh, salah. Nah, jadi ini adalah jadi si dua bocah-bocah ini belum bisa baca ya. Jadi ketika saya ke sana itu memang mereka belum bisa baca sama sekali. Dan sama mungkin dengan yang tadi seperti Tehnu ya gitu ya. Kalau mereka tuh di TK terus nanya, kamu belajar apa di sekolah gitu, di TK gitu. Main. Terus apa lagi? Main. Terus apa lagi? Main, kata dia gitu. Oh, oke. Okay. Main aja gitu kan. Jadi kan mereka tuh ya tidak belajar menulis, tidak belajar abjad gitu kan. Dan dan mereka memang ada program dibacakan buku juga gitu di TK-TK-nya gitu. Jadi posisinya si dua anaknya waktu itu masih TKA, TKB lah gitu mungkin bahasanya ya. Nah, terus ini foto ini lagi di dapur jadi ya. Mereka tuh mau di mana aja, mau kapan aja tuh mainan mereka tuh buku gitu. Jadi mereka tuh ada satu lemari tuh isinya tuh emang buku-buku mereka, terus ada games-gamesnya mereka gitu. Dan ini ibu lagi bacain dua anaknya buku gitu. Dimanapun ya. Kalau kita baca buku di dapur udah dimarahin biasanya. Bukan di sini tempatnya gitu. Iya, itu di gimana aja gitu, teh. ya, Ntar aku ceritain ya pas selanjutnya. Nah, jadi ini posisinya Lily ini dia bisa request dibacakan buku yang sama sampai lebih dari 10 kali mungkin. Selama 1 tahun tuh, Kak, bacakan buku yang ini, bacakan buku yang ini. Itu yang sama gitu. Dan ini tuh karena saking udah sering banget dibacain, jadi dia tuh dia kan belum bisa baca ya, tapi dia hafal gitu loh teh. Ini ya, jalan ceritanya ya, jalannya. Iya, jadi dia tuh persis titik komanya sama. Oh, oke. Jadi kayak si otaknya otomatis nge-coding apa yang ada di situ ya, ngerekam gitu, ngerekam itu gitu. Tapi bentuknya bukan bacaan kalau misalnya di Calistung gitu bukan gitu, tapi kayak nge-coding. Jadi si bacaan itu tuh udah kayak gambar yang ramah anak gitu ketempel di otaknya gitu ya. Iya. Jadi keren kayak ya, luar biasa ya. Jadi kayak di Jerman tuh kayak ada emang buku-buku yang ada yang for lesson book. Jadi kayak di bagian ini tuh nanti kayak ada for lesson book. Jadi buku untuk di-readkan gitu. Memang ada gitu. Ada emang kayak buku-buku yang udah mereka bisa baca sendiri, ada emang buku-buku yang mereka tuh dibacakan gitu. Ini ya. Terus nah ini di taman, jadi emangnya udah kayak di situ dibacakan buku tuh bisa di mana aja gitu. Nah ini waktu itu kayak lagi ada acara ulang tahun di rumah, terus kayak udah mereka pada datang sini, tantenya anak-anak gitu kan, sudah mereka bacain buku gitu. Terus jadi di mana biasanya ritual dilakukan yang selama 1 tahun tinggal di rumah itu, di rumah, di kamar, bahkan di kamar mandi. Jadi Oma tuh pernah datang ke rumah hanya untuk membacakan cerita gitu, hanya untuk membacakan cerita ke cucunya yang lagi sikat gigi gitu. Jadi sikat gigi yang lagi pokoknya lagi di kamar mandi kayak, Oma di mana lagi bacain buku kayak, oh oke gitu kan, kesini buat bacain buku bahkan di kamar mandi gitu. Dia emang kayak ini banget lah. Terus di dapur pernah waktu itu kami lagi bikin kue bertiga, saya sama 2 bocah itu. Terus kita lagi nungguin si kue itu selesai gitu ya di oven gitu kan. Terus ya udah mereka requestnya ayo bacain buku. Jadi saya membacakan buku tuh di depan oven gitu. Terus kayak oke, gitu kayak ini bener-bener di mana aja ya, itu bener-bener everywhere aja, every time gitu. Iya, di mana aja. Terus di bawah meja, mau di taman, di mobil. Jadi kalau misalnya kita pergi piknik, kan kalau misalnya orang pergi piknik tuh di situ kayak orang pindahan gitu loh teh ininya. Jadi kayak emang kita piknik seminggu nih misalnya ke ke negara bagian mana gitu misalnya. Nah itu kayak pasti
udah ada satu space tuh untuk buku-buku semuanya gitu. Ini emang kayak selain pakaian, hal yang paling penting adalah buku-buku gitu. Jadi nanti itu yang akan mereka baca gitu atau dibacakan ketika selama dalam perjalanan di mobil kayak gitu. Menarik Oke, ya, benar-benar menarik. Maksudnya jadi pasti ada hal-hal yang bisa kita ambil gitu. Jadi oh iya ya, bisa bawa aja buku gitu. So, kalau misalkan kita mau pergi kemana bisa dipelajari gitu, so, ya, itu bisa diikuti juga gitu. Kayak gitu ya. Terus sumber bacaan ya, sumber bacaan anak-anak tuh udah pasti buku. Kemudian juga CD player teh. Jadi memang di sana tuh banyak banget audiobook yang kayak misalnya tadi misalnya yang Lili tuh kenapa dia juga begitu hafalnya karena udah dibacakan buku langsung versi kita sama juga mereka dengar dari sini. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam kamar-kamarnya orang Jerman udah pasti ada CD player, udah wajib gitu pasti ada CD player. Karena mereka tuh masih yang dibilang negara maju tapi tuh mereka masih ini apa ya audiobook dalam bentuk CD itu tuh beneran masih masih dipakai di situ gitu. Jadi memang apa namanya kan sudah di zaman sekarang kan ada podcast banyak, YouTube ada gitu kan. Tapi itu tuh masih yang hidup banget gitu di perpustakaan apalagi tuh banyak sekali itu. Jadi memang kayak apa namanya anak-anak tuh terpapar tuh dari banyak sumber dan banyak bentuk bacaan gitu. Jadi memang apa namanya anak-anak mungkin juga nggak akan bosan dari buku aja gitu kan. Tapi kalau misalnya CD player kan nanti kayak ada musiknya gitu kan, kayak ada intro apa aja gitu, itu juga yang menambah apa yang bikin menarik gitu. Terus podcast itu biasanya emang kurang lebih ada podcast dongeng-dongeng kayak gitu tuh mereka akan dengerin. Jadi kalau misalnya nanti orang tua mereka tuh nggak bisa bacain buku tuh udah pasti yang dua ini yang akan menggantikan mereka gitu. Menarik ya, menarik banget gitu. Jadi bagaimana memaksimalkan, sebenarnya kan itu bentuknya gadget ya, maksudnya podcast atau CD itu bentuk sebenarnya gadget kan, tapi bagaimana memaksimalkan gadget itu menjadi suatu untuk membaca gitu, bukan hal yang lain, itu yang luar biasa, karena si anak-anaknya pada akhirnya belajar untuk terus maksudnya dia nggak ke arah yang lain gitu, nggak dipakai buat dengerin yang lain gitu misalnya, atau podcastnya dipakainya dengerinnya buat read aloud gitu. Itu luar biasa sih, maksudnya anak-anaknya emang udah komitmen gitu istilahnya dari usia dini tuh. Iya. Wow, itu sumber buku yang melimpah perpusnya ini. Ya, ini perpus. Jadi apa namanya yang saya suka tuh juga memudahkan saya kalau misalnya mau cari buku, karena memang udah jelas pasti di sini tuh udah jelas kayak apa namanya ini tuh usia berapa gitu. Jadi saya nih saya mau bacain apa namanya, kan kadang-kadang kan kalau suka mengira-ngira ya kan ini pasti kayaknya untuk ini gitu kan. Tapi kayak misalnya tuh semua buku-buku cetak mereka tuh udah pasti ada kategorisasi usia gitu. Jadi itu emang membantu para orang tua, membantu kita juga untuk bisa memberikan bacaan yang memang sesuai dengan usianya anak-anak gitu. Terus sama kayak ini di BIS teh. Jadi di BIS itu juga ada corner bukunya gitu loh. Emang kayak mau di mana aja gitu kan pasti nemuin buku. Dan yang paling saya suka banget tuh ada second hand. Ini second hand store gitu. Nah, itu emang buku-buku anak yang ya udah cuma 1 euro doang teh. Jadi emang kayak misalnya pasti ada di bagian di perpustakaan hampir di seluruh di Jerman tuh pasti ada yang di bagian paling bawah itu buku-buku yang sudah tidak dipakai tapi emang tapi masih sangat bagus dan itu banyak buku-buku anak. Itu yang harganya 1 euro doang gitu. Nah, saya itu biasanya ngeborong apa namanya? Trip ya, kalau itu gitu. enak banget ya. Enak banget bisa berburu buku dan kan lumayan kaya sih ininya buku-buku anaknya anak Jerman dan juga benar-benar serius gitu ditulis dan digarapnya gitu. Luar biasa, benar luar biasa. Terus kayak dan yang paling saya suka itu adalah jadi emang bisa dibilang selama saya di sana saya melihat setiap sudut tempat-tempat publik itu tuh ramah untuk anak-anak. Ketika saya ke restoran misalnya, pasti saya menemukan ada corner untuk anak-anak gitu. Entah itu buku atau misalnya untuk bermain, untuk mewarnai misalnya. Jadi kayak anak-anak tuh tidak akan dibiarkan dia menikmati pembicaraan orang tua yang emang bukan pembicaraan mereka gitu misalnya. Ini kayak terus kemudian ketika saya misalnya waktu itu ke rumah sakit, saya ke tempat-tempat umum. Jadi kayak emang bahkan ada di setiap jalan-jalan besar itu tuh ada satu kayak lemari
lemari aja berdiri di pinggir-pinggir jalan. Itu tuh kayak banyak banget buku, jadi kayak perpustakaan gratis gitu loh. Jadi emang kayak kita bisa ambil kalau misalnya kita mau nyumbang buku, kita bisa taruh di situ. Kalau misalnya kita tertarik, kita bisa bawa pulang kayak gitu. Ini emang kayak gitu, dan buku-bukunya ya buku-buku bagus gitu. Luar biasa, bener-bener keren ya. Maksudnya ya kalau di kita mungkin bisa seperti itu, tapi mungkin sumber daya manusianya juga dalam menghargai bukunya itu masih banyak yang kurang kan ya, apalagi disimpan di pinggir jalan. Paling udah banyak yang hilang kalau kita bukan dibaca tapi malah dikilo kebanyakan kan kayak gitu. Luar biasa gitu. Luar biasa. Dan di sini juga aku ngeliat anak-anak menjadi agen perubahannya itu sendiri gitu. Dan dari kecil udah diberikan kepercayaan gitu, dan juga mereka ngejalanin komitmennya untuk membaca buku gitu, dan juga menjaga bukunya gitu. Ya, masyarakatnya juga sangat aware gitu ya terhadap literasi gitu. Oke, wow, perpustakaannya ini ini modern banget ya perpustakaannya alasannya. Ini salah satu dari sekian perpustakaan yang pernah saya datangin, ini perpustakaan yang wow banget sih. Jadi ini yang tadi saya bilang CD player-nya, ini rata-rata CD player yang buku-buku yang udah dialihwahanakan gitu. Jadi ini proses bukan ya buku kayak gini. Gitu. Terus jadi menarik yang asiknya itu adalah kan di Hamburg itu tuh misalnya kayak pasti di setiap kota itu tuh ada perpustakaan pusatnya, dan ada juga perpustakaan bagian-bagian. Jadi nanti semua perpustakaan yang bagian-bagian itu tuh akan terintegrasi dengan perpustakaan pusat. Jadi kalau misalnya kita bisa, kalau misalnya saya minjem buku di perpustakaan pusat, nanti saya akan bisa mengembalikan tuh di perpustakaan bagian yang lain kayak gitu. Jadi memang kayak karena mereka tuh satu ini gitu. Gak susah ya? Iya. Gitu. Terus kan kalau kita harus ke perpustakaan yang itu gitu, balikinnya yang itu gitu, istilahnya nggak bisa di yang lain gitu, meskipun sebenarnya nanti integrasi gitu, tapi nggak bisa gitu. Yang menarik sih. Iya. Terus di sana itu juga ternyata tradisi para penulis buku anak tuh juga emang sangat sering turun ke sekolah untuk membacakan buku-buku mereka. Jadi kayak misalnya ada seminar-seminar, atau misalnya mereka turun ke TK, mereka turun ke sekolah gitu untuk membacakan buku-buku. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi tadi kan saya udah singgung di awal ya, kalau misalnya dulu pernah meneliti skripsi saya, sastra anak Jerman. Nah, jadi adalah mimpi saya tercapai karena saya bisa bertemu langsung dengan penulis buku yang saya teliti sebagai skripsi saya waktu itu. Nah, jadi ini namanya Regula Svenske. Jadi sebelum saya balik ke Jerman tuh saya sempat bisa presentasi gitu skripsi saya di beliau, dan mengatakan karena memang salah satu buku beliau sangat bagus, dan ternyata tuh juga beliau mendapatkan inspirasi menulis buku ini ketika beliau turun ke sekolah membacakan buku-bukunya gitu. Jadi memang salah satu kayak kalau kata teman saya tuh orang sana tuh bilang kalau kita di sini tuh lebih gampang ketemu orang-orang yang mungkin secara akademik itu tinggi ya. Kalau kita di Indonesia kan pasti ada gap-nya gitu kan. Tapi di sana tuh mereka tuh ya, bisa kita temukan di mana aja, dan mereka akan sangat mengapresiasi gitu ya orang-orang yang welcome ya. Dari entah berantah belajar bahasa mereka yang bahkan membaca buku beliau kayak gitu. Gitu. Terus nah, jadi saya kemarin sempat napak tilas, mungkin Teta di sini tahu yang pipi kaos kaki panjang. Oh iya, Astrid Lindgren. Jadi saya sangat menyukai semua karya beliau. Jadi memang cukup terkenal dan sangat dielulukan lah di Jerman. Gitu. Nanti saya baca biografi beliau dan diberikan kesempatan untuk napak tilas kemarin ke desanya di tempat beliau dilahirkan di Swedia. Jadi ini rumah beliau, saya sempat datang ke kuburannya. Walaupun saya harus ngambil berapa ya? Sampai setengah jam saya harus mencari kuburannya karena semuanya ditutupi salju. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan tuh adalah tentang ini sih, tentang sosok dari Astrid Lindgren-nya sendiri sih, bagaimana caranya beliau membuat sebuah karya sastra anak gitu. Dan kayak memang kan karena semua karya-karya beliau itu tuh termasuk yang kaos kaki panjang yang sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa itu, beliau ya terinspirasi beliau terinspirasi dari dari anaknya gitu. Dia yang ngasih judul itu adalah anaknya gitu. Anaknya sendiri gitu.
jadi ini makanya ada salah satu sekolah, Aslingren sekolah namanya, dan ini dijadikan ini ada patung pipi di depannya gitu. Nah, jadi yang salah satu yang sangat saya highlight ketika saya membaca biografinya Astrid itu adalah anaknya memberikan testimoni bahwa Astrid itu bukan ibu saya gitu. Tapi Astrid itu adalah apa namanya? Astrid itu adalah teman bermain saya. Jadi ketika kami main di taman, dia bukan seperti ibu-ibu yang mungkin asik dengan bukunya di bangku panjang atau asik dengan gadgetnya dan membiarkan saya bermain, tetapi dia ikut bersama saya bermain pasir, ikut bersama saya itu memanjat pohon. Jadi memang kayak Luar biasa ya. jadi Luar memang kayak biasa. mindful beliau sebagai seorang ibu gitu kan, dan bahkan apa ya, ketika saya baca biografi itu anak-anak, ada anak dari Swiss tuh dia mengirim surat panjangnya 1 meter, apa namanya, hanya untuk menanyakan sekarang pipi lagi ngapain gitu. Dia emang sebegitu ininya lah sama menginspirasi anak-anak di sana. Kemudian saya 2019, 2020 sampai 2022 kemarin saya udah pindah program. Jadi saya tinggal sendiri dan saya menjadi volunteer di orang-orang berkebutuhan khusus, dan ternyata awalnya kan saya sangat sedih ya. Karena waktu itu kan saya ingin program volunteernya kan ke anak-anak SD ya. Tapi ternyata saya dapatnya tuh di orang-orang berkebutuhan khusus usia 30 sampai ke atas. Saya sedih Tantangan karena banget berarti. Kenapa? Tantangan banget dong berarti itu teh, maksudnya dari yang biasa anak-anak kemudian tiba-tiba orang dewasa, itu gimana tuh literasinya tuh berarti? Dan itu kan spesial juga kan Kak ya. Jadi emang ternyata saya salah kaprah gitu, nyampe sana saya melihat anak-anak tapi dalam usia yang berbeda gitu. Jadi ketika saya sampai sana tuh mereka tuh tetap dengan mereka request untuk dibacakan buku. Jadi waktu itu saya ada buku Pippi Longstocking itu, Ella ayo bacakan kami buku. Jadi kayak ini ada salah satu pasien langganan saya, dia tuh buta, umurnya udah 50 tahunan. Jadi dia tuh nggak mau tidur kalau nggak dibacakan buku. Jadi memang ternyata gitu ya, maksudnya mau dia berkebutuhan khusus, mau mereka sudah tua, ternyata aktivitas membaca dan dibacakan buku di Jerman tuh tidak pernah mati gitu. Jadi memang apa namanya, inilah yang kemudian saya lakukan selama 2 tahun gitu ya. Salah satunya itu adalah membacakan buku kepada para pasien saya gitu selama di sana. Dan ternyata memang benar itu tuh emang membangun bonding gitu, bangun bonding yang benar-benar kuat gitu ya, saya dengan para pasien saya di situ gitu. Terus dan juga apa namanya, dan ada momen terakhir saya sebelum balik ke Indonesia, saya bacakan buku sambil saya nangis waktu itu, dan pasien saya juga nangis gitu kan, karena Ella kamu nggak bisa ya stay lebih lama lagi gitu, karena emang nggak ada kayaknya yang mau bacain buku lagi selain saya di situ gitu. Terus ini slide terakhir kayaknya. Jadi yang menarik sedikit aja, ulang tahun ala anak Jerman. Jadi saya ngerasa mau apapun aktivitasnya, jadi kayak proses belajar itu selalu ada. Jadi kayak emang saya tidak pernah menemukan perayaan ulang tahun seperti ini selama saya di Indonesia. Jadi kayak emang mereka itu diberikan kayak semacam ada ekspedisi gitu, ekspedisi mencari peti kayak apa ya, peti harta karun. Nanti di peti harta karun itu adalah hadiah yang akan mereka bawa pulang apa namanya dari acara ulang tahun ini gitu. Jadi nanti mereka akan dikasih map gitu, jadi mereka akan dikasih kayak pos ke pos gitu pokoknya. Jadi emang kayak, wih seru banget ya gitu. Jadi kayak anak-anak kan emang sukanya kan ya berpetualangan, mencari apa ya, sesuatu yang tersembunyi gitu kan. Emang kayak menarik lah ya, bisa diambil gitu konsepnya. Dan ini kayak waktu saya tinggal di rumah keluarga tuh kayak berapa ya, 3 tahun kayak 3 kali ulang tahun tuh konsepnya seperti ini gitu. Pasti ada pencarian lah gitu, kayak belusukan kemana gitu, agak masuk di hutan gitu kayak gitu. 2 tahun kemudian setelah saya apa namanya meninggalkan keluarga Lili dan Yonas, sebelum saya pulang waktu itu saya perpisahan dengan mereka, dan yang terjadi adalah Yona yang waktu itu sama sekali tidak bisa membaca gitu kan. Berarti kan 2 tahun kemudian tuh berarti dia baru masuk kelas 1 SD. Baru kelas 1 SD, terus yang dulu 1 tahun tuh kayaknya habis suara saya untuk bacain dia buku. Terus dia yang giliran membacakan saya buku gitu. Jadi di sekolah dia bacain saya buku. Luar biasa, luar biasa. Aduh,
aku kalau keinget yang di Jerman tuh kayak langsung keingetan kayak apa ya, Sibyl von Olfers deh kalau nggak salah, itu sastra anak lama kan. Itu tuh juga kayaknya jadi salah satu ini ya Teh, maksudnya banyak anak-anak Jerman yang masih membaca karya sastra lama tersebut kayak gitu. Iya, dan Masih juga banyak. rata-rata kayak kalau misalnya saya tanya kolega-kolega saya ketika saya di Hamburg itu pasti mereka ketika saya nyebut satu judul aja misalnya, Michel Ende, jadi tuh mereka akan langsung otomatis bercerita kayak, oh ya dulu pernah saya dibacakan sama nenek saya, oh saya pernah dibacakan sama kakek saya pernah dibacakan oleh apa namanya ibu saya pernah dibacakan, jadi emang kayak dibacakan, jadi emang kayak melekat banget gitu, dia emang Iya, jadi memori yang manis ya. Jadi dia tuh iya. jadi sampai dewasanya. Luar biasa banget. Oke. Jadi terakhir, jadi sejauh apapun Ella telah pergi, jadi hanya akan menambahkan kecintaan yang tulus dan mendalam terhadap negeri sendiri. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hatur nuhun Teh. Ih, luar biasa. Ini nih bisa jadi itu loh Teh, model LPDP kalau Mas S2. Iya kan? Betul kan? Amin loh. Semoga luar biasa. Banyaknya daging banget dari Teh Ella. Aku juga jadi banyak belajar. Oh kayak gitu ya. Oh kayak gitu. Karena dari yang Teh Nur cerita bahwa di Jepang seperti ini, di Jerman seperti ini, itu tuh sangat kayak ada antara dua kutub yang berbeda gitu ya, tipikal literasi, terus cara membacakannya itu kayak gimana, mungkin praktek di sekolahnya, praktek di lingkungannya. Nah, kemudian ini pertanyaannya buat kalau teteh-teteh berdua nih, apakah di Jerman atau di Jepang itu juga ada komunitas read aloud gitu nggak kayak di Bandung? Mau boleh Teh siapa dulu nih? Mau Teh Nur? Kalau di Jepang ada nggak Teh komunitas read aloud gitu? Kalau di Jepang kayaknya belum nemu ya, kayaknya lebih ke langsung praktek aja. Jadi memang sama kayak Tela cerita gitu, sama yang misalnya apa namanya, dibacain buku apa namanya di sekolah gitu ya. Iya, ya. Kayak gitu. Jadi memang lebih Bobo. banyak ke prakteknya aja. Dulu juga pas waktu apa, saya pernah sekolah di, maksudnya di sini sempat les gitu ya. Nah anaknya dititipin tuh biasanya terus kalian dibacain buku juga gitu di situ juga. Oke, jadi kalian gitu ya Kalian, semuanya itu jadi kayak emang udah bagian aja, kayak udah habit udah ya. biasa langsung Udah habit. dipraktekin gitu biasanya. Biasa. Kalau di Jerman seperti bagaimana Teh? Kalau itu Teh Ella? Belum pernah dengar juga sih, karena memang dari keluarga sendiri udah kuat ya, basic Udah denger kuat celotnya ya. gitu loh. Dan juga Jadi apa namanya? masih individual ya, tapi udah membudaya gitu. Jadi setiap keluarga, antara satu keluarga juga melakukan hal yang sama pada akhirnya gitu ya. Kayak gitu. Menarik sih. Jadi memang luar biasa. Mungkin yang jadi komunitas, kenapa komunitas? Karena mungkin di keluarga di Indonesia itu memang kurang gitu dalam literasi keluarganya, itu dalam membacakan budaya nyaring itu masih antara belum tahu caranya dan juga memang tidak dibiasakan. Tapi kalau mereka keluarga-keluarga seperti yang di Jepang, keluarga yang di Jerman itu mungkin karena sudah terbiasa, jadi kadang komunitas itu menjadi bisa nomor berapa gitu. Sedangkan kalau kita komunitas itu masih menjadi apa ya, ujung tombak gitu dalam mengakhiri anak-anak dalam membuat cinta membaca gitu, karena ya kurangnya kesadaran tadi ya gitu, karena ya kurang kita kurang diedukasi semacam seperti itu kan. Iya, Di kita sekolah udah mulai kok. itu membosankan kayak gitu. Mulai Tariska, dengan adanya sekarang Read Aloud Bandung nih salah satunya nih, biar semua ibu-ibu pada dimulai dari keluarga kan, insya Allah. Keluarga luar biasa ya. Oke. Terus, oh ya, kita ini masuk ke dalam pertanyaan ya. Mungkin teteh-teteh yang lain juga kalau ada pertanyaan boleh di chat atau raise hand, silahkan. Nah, ini sambil menunggu mungkin teteh-teteh ada yang bertanya, aku sambil nanya-nanya dari pertanyaan teteh yang udah dikirimkan lewat link di form. Oke. Oke, ini udah tadi yang komunitas ya. Lalu kita lihat apakah ada hambatan yang dialami dalam mempraktekkan read aloud dalam perbedaan bahasa lah, pasti ya kan gitu, karena kita kan
native-nya juga sebenarnya Indonesia ya, istilahnya baik Teh Ella ataupun Teh Nur juga sebenarnya lahirnya kan, apalagi Teh Nur dari Taman Sari asli kan ya, suami yang ada turunan Jepang. Nah itu ketika read aloud apalagi dalam bahasa asing, apakah ada hambatan nggak kira-kira? Boleh mau dari Teh Ella dulu sekarang. Iya, apa namanya? Kalau saya kayaknya nggak ada hambatan ya. Nggak hambatan karena membacanya ke dewasa tadi ya Teh. Ya ke anak kan waktu kan Ella juga membacakan ke anak-anak, ke yang 2 bocah itu sama juga ke orang tua yang tadi yang berputus kan. Malah lebih susah kalau misalnya nge-read aloud-in anak-anak Indonesia yang udah lama di Jerman pakai buku bahasa Indonesia. Itu lebih susah. Karena ada pengalaman, jadi kayak apanya lebih baik saya hadiahin mereka tuh buku bahasa Jerman gitu ketimbang buku bahasa Indonesia, karena emang kosakata bahasa Jerman kan emang lebih banyak kan daripada ini gitu. Jadi penyederhanaan bahasa, jadi kayak harus ada effort untuk keras ke dalam bahasa Jerman gitu sih mungkin ininya. Kalau ke orang natifnya langsung sih kayak nggak ada. Tapi untuk anak-anak yang di Indonesia-nya gitu ya ke sana tuh jadi tantangan ya, karena mungkin istilahnya bahasa Eropa atau bahasa orang-orang sana itu tipikalnya bergender ya. Maksudnya ketika ya aja bahasa Inggris ada he, ada she gitu. Kita kan cuma dia doang gitu. Dia tuh bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, kalau misalkan ada Jerman ataupun itu kan kita nggak tahu. Nah, oke. Kalau di Jepang bagaimana Teh? Ada hambatan nggak ketika Teteh mempraktikkan read aloud gitu? Terutama misalkan sama anak-anak Teteh misalkan yang di rumah, apakah berbahasa Indonesia ataupun bahasa Jepang? Kalau di sekolah bahasa Jepang, di Indonesia di rumah bahasa Indonesia. Jadi memang ya begitu kayak Tela bilang, mungkin kayaknya kalau misalnya keterusan bahasa Jepang bisa jadi terus ngomong bahasa Jepang terus, karena kan di sekolah teman-temannya gurunya bahasa Jepang, nyampe rumah suka ke bawah campur-campur. Itu tuh kalau udah masuk SD udah takutnya bye-bye gitu ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk membacakan buku, harus baca buku bahasa Indonesia nih gitu. Makanya waktu awal-awal read aloud tuh karena takutnya tuh lupa bahasa Indonesianya gitu kan. Bahasa Indonesia takut lupa, akhirnya bacain buku bahasa Indonesia. Kan buku-buku dari sekolah juga bahasa Jepang kan. Memang bekal dari di Indonesia juga bakal buku sebenarnya, tapi kan terbatasnya cuma beberapa aja. Aku ketemu sama Let's Read ya dulu tuh sama Read Loud itu diceritain ada Let's Read, wah seneng banget tuh. Akhirnya dibacain buku bahasa Indonesia, jadi akhirnya dia lancar bahasa Indonesia dan bahasa Jepang juga gitu dua-duanya. Karena kan kasihan juga kalau misalnya nelponan sama kakek nenek, dianya nggak lancar bahasa Indonesianya ya terus-terusan gitu dipraktekin bahasa Indonesianya gitu. Tantangannya itu sih. Nah ini jadi pertanyaan juga setelah Teteh melihat buku-buku ya, maksudnya buku-buku Jepang atau Jerman gitu. Kira-kira menurut Teteh apakah perlu memboyong buku-buku yang sudah ada di Indonesia ke negara yang saat ditempati? Jenis buku jenis apa yang perlu dibawa? Tapi mungkin di Read Aloud itu cuman hanya sebatas picture book ya. Tapi apakah menurut Teteh perlu nggak membawa buku-buku yang khas Indonesia gitu ke negara mungkin ke Jepang gitu istilahnya tuh, ataupun ke Jerman gitu, bisa untuk memperkenalkan budaya, tapi apakah perlu gitu atau enggak, atau hanya sudah bisa tercover oleh Read Slate tadi, atau bisa hanya tinggal Google aja gitu istilahnya kayak gitu. Kira-kira apakah perlu gitu? Tela boleh. Saya belum mempunyai anak dan juga apa namanya. Tapi ini sih, tapi gini ya. Menurut pengalaman karena kan juga saya tergabung juga dengan para ibu-ibu muda yang Indonesia yang tinggal di Jerman. Jadi kayak waktu itu mereka juga sering nanya gitu kayak apa namanya, aduh gimana ya, ada nggak sih buku-buku bagus gitu kan, pengen nih biar anak saya juga baca buku bahasa Indonesia gitu kan. Jadi emang kayak susah nih, anak-anakku tuh semuanya pakai bahasa Jerman aja, terus mereka tuh gak suka buku bahasa Indonesia, itu gimana ya. Terus kayak pernah request, ada nggak sih buku-buku agama yang apa gitu. Jadi emang mungkin kalau dari sekian yang pernah saya dengerin curhat para ibu-ibu muda di sana tuh,
mereka tuh cari mungkin di buku-buku Islami gitu, buku-buku anak gitu kan yang bisa mengcover apa namanya, karena kan mereka terpapar dengan berbagai macam hal yang tidak berbau agama di sekolah, di pergaulannya gitu kan. Nah, jadi emang dan juga kan nggak gampang juga nyari buku-buku anak Islami yang bagus, yang isinya bukan doktrin gitu kan. Memang juga ada hal yang tidak mudah. Nah, mungkin kalau misalnya bagi teteh mungkin akan berencana terbang ke negara lain gitu, mungkin bisa disiapkan dari sekarang. Iya, buku anak agama ya, tapi bisa terlihat sih tadi juga kayak siapa yang Jonah dan itu juga nanyain tentang kenapa teteh pakai kerudung kan, berarti memang pengetahuan mengenai tentang religius agama yang lain mungkin di luar mereka itu memang kurang, mungkin bisa jadi ini juga ya teh, jadi saran juga ketika kita mau pergi ke negara lain, apalagi bawa anak-anak ataupun ingin mengenalkan budaya kita, istilahnya tuh mayoritas agamanya, bisa membawa buku-buku Islam Indonesia gitu, seperti itu ya. Kemudian menurut Teh Nur gimana Teh Nur di Jepang? Betul sekali ya Teh. Saya mau ikro dari kan suka sekarang udah banyak buku-buku bagus ya di Indonesia ya. Terus udah gitu memang sesuai sama yang dibutuhin. Kayak misalnya kemarin mau punya adik nih, nyari buku yang Franklin gitu tentang mau punya adik gitu. Jadi memang ini aja sih pas lagi kondisinya dibutuhkan baru dibekal ke sini dikirim tuh. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya lagi mana kan lucu-lucu ya kalau buku Jepang tuh gitu kan, ilustrasinya gitu. Sebenarnya banyak, tapi maksudnya yang paling penting itu. Kalau buat kitanya yang spark joy aja, yang bikin happy buat ibunya satu atau dua. Pengarang Jepang kan kebanyakan pasti manga anime gitu ya. Kalau di Jepang aku cuma tahu Gumi doang loh, pengarang Jepang yang terkenal. Kalau misalkan Teteh punya favorit nggak sih, misalnya anak-anak pengarang Jepang kalau gitu? saya itu memang ingetannya teh kuat ya, jadi suka lupa pengarangnya siapa, jadi suka aja baca bukunya tapi nggak inget pengarangnya siapa gitu, jadi belum ada favoritnya siapa gitu. Jadi memang kalau buku-buku Jepang itu Masya Allahnya gitu ya, biasanya suka relate sama kehidupan sehari-hari gitu teh. Kayak misalnya ada apa ya, kan memang di sekolah kan diajarin tentang lingkungan gitu ya, tentang pokoknya lebih ke alam gitu ya. Nah itu tuh di bukunya juga sama gitu, ada gambarnya gitu, dia sama. Kayak misalnya Shinkansen aja, Shinkansen tuh ada namanya, ada foto kayak gambarnya tuh detail banget. Itu tuh aslinya tuh ada gitu. Jadi bangga kan kalau misalnya ada yang itu aku lihat si nama ini gitu, Shinkansen apa gitu namanya tuh, sampai hafal gitu. Apa yang kayak dialami gitu ya, kayak sesuai dengan pengalaman si anak gitu, meskipun cuma iya, dan itu ada juga animenya juga dibikin gitu, yang bisa gerak-gerak kayak robot-robot gitu. Iya, itu tuh aslinya tuh ada gitu. Aslinya tuh kan Shinkansen kan memang orang Jepang tuh bangga banget ya sama Shinkansen gitu ya. Jadi dia sampai dinamain gitu, dibikin ya gitu deh. Jadi anak-anak tuh senang aja gitu dari situ. Gitu. Oke, Teteh. Kemudian ada pertanyaan dari chat ya. Izin bertanya ya Teh untuk Teh Ella. Oke, Teh Ella ini. Buku-buku yang dibacakan read aloud kepada anak-anak berkebutuhan khusus apakah berbeda atau sama dengan buku anak-anak pada umumnya? Apakah ada buku bacaan khusus untuk anak ABK tersebut? Bagaimana sudut pandang bacaannya, temanya, serta tokohnya? Enggak, Teh Ella, silahkan dijawab. Pertanyaan yang bagus, tapi saya tidak bisa menjawab. Maksudnya mungkin saya akan mencari tahu nanti ya apakah ada, tetapi kebetulan kan waktu itu yang saya bacakan buku atau pengalaman pribadi itu adalah orang-orang yang memang sudah usianya 30 ke atas gitu. Dan memang buku-buku yang dibacakan pun ternyata sama. Jadi kayak di kantor kami itu dia kan memang banyak banget buku-buku, dan itu tuh nggak ada buku-buku yang sama yang saya temukan juga di buku-buku di rumah keluarga saya yang dulu di
di rumahnya Lili sama Yonas kayak gitu. Jadi memang tidak ada perbedaan gitu. Mungkin kalau misalnya secara tema mungkin ada, tetapi lebih kepada kayak apa namanya, memperkenalkan kepada orang-orang, anak-anak yang bahkan normal sih sebenarnya. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang dia berkebutuhan khusus, tapi kalau misalnya dari pelayanannya, bagaimana caranya kita berinteraksi pun itu mereka tuh sama saja. Contohnya, jadi saya tuh mendampingi sekitar 13 orang berkebutuhan khusus dan mereka semuanya bekerja. Jadi apa namanya, bahkan ada yang paling tua itu umurnya 70 tahun. Beliau tetap bekerja. Jadi kayak pemerintah Jerman tuh memang menyediakan apa namanya, tempat mereka untuk beraktivitas Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore kayak gitu. Jadi memang mereka tetap aktif berkarya, membuat sesuatu, dan mereka tuh biasanya dapat gaji juga nanti setiap bulan. Dan caranya juga kita mentreat mereka itu adalah kita membantu seminimal mungkin gitu, dan kita bantu seminimal mungkin. Bahkan ketika misalnya dia tidak bisa berbicara, kayak misalnya susah untuk berbicara, kayak misalnya dia misalnya mau minum, dia mau bilang puasa. Itu kalau misalnya kayak air, minum gitu, itu kita nggak boleh ambil sampai dia harus lengkap mengatakan, Ella, saya minta minum, saya mau air minum. Itu harus lengkap SPOK-nya. Jadi kalau misalnya coba minum kopi, misalnya susu atau roti, itu kita nggak boleh ambil. Jadi dia harus berbicara kayak ya apa namanya, ya kamu bisa gitu berbicara dengan sempurna gitu. Mungkin misalnya dari pelayan seperti itu pun juga mereka disamakan. Juga dengan buku-bukunya itu jadi emang kayak sama aja gitu ininya. Sama aja ya sebenarnya ya pada akhirnya, jadi nggak dibeda-bedain, benar-benar inklusif gitu pada akhirnya ya si bukunya gitu, dan cara membacakan juga inklusif banget gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi di Teh Zulfa lagi. Boleh bertanya lagi ya Teh, untuk Teh Nunu maupun Teh Ella. Selama tinggal di Jepang atau di Jerman, adakah sesuatu yang benar-benar terngiang sekali, bahkan sampai sekarang, yang bisa dibawa ke Indonesia dan diterapkan kepada anak-anak atau orang tua Indonesia yang belum terrealisasi di sini? Oke. Mangga mau kita Teh Nur dulu ya. Teh Nur, mangga Teh Nur. Ya, bentar ini lagi di charger dulu. Ternyata laptopnya lowbat. Baiklah. Itu kayaknya ada di pertanyaan. Astagfirullahaladzim, bentar. Kayaknya ada di pertanyaan yang di mana ya? Yang di itu tadi di formulir di form itu kayaknya ada yang mirip ya? Iya mirip, ada yang mirip. Iya enggak? Jadi sekarang dijawab aja ya. Yang 3 hal baik terkait literasi yang mudah diadaptasi di Indonesia ya? Iya. Nah ini aku udah mulai ditulis ya sedikit jawabannya. Nyontek. Jadi kalau di yang terngiang memang saya sempat nulis karena memang ini bagus banget, kayak perilaku makan. Di Jepang kan terkenal sama usianya yang panjang-panjang ya. Gimana mereka menjaga kesehatannya gitu ya. Iya, kebugarannya ya. Kenapa? Kebugaran tubuhnya emang luar biasa. Iya, aduh. Panjang umur. Ya, itu tuh sampai 110 gitu masih ada gitu masih. Terus yang 80 tahun tuh masih nyetir gitu pakai mobil sport gitu. Seriusan? Itu nggak apa-apa, kita udah power kan? Iya kan? Ya ampun. Terus yang kedua tuh ini pengolahan sampah sama apalagi ya? Itu yang membaca nyaring ya. Kalau membaca mah udah kayaknya di Indonesia mah udah mulai ya, insya Allah. Belum, tapi kan sedikit-sedikit lah itu tuh udah mau menuju ke kan gitu ya. Apalagi ada Ridlot Bandung, insya Allah ya. Nah, yang pertama tuh tadi apa ya? Perilaku makan. Kan kita kan apa namanya dari MPASI tuh kayaknya puyeng nggak sih ya ibu-ibu ya. Udah itu udah tua, ada yang punya sakit apa gitu ya nggak sih? Itu tuh bisa jadi dari kecilnya juga kan. Nah itu tuh di Jepang tuh sangat dikasih literasinya itu ibu-ibunya itu dikasih kayak ada webnya dari pemerintah gitu ya. Jadi kita baca di situ kita tuh harus makannya tuh seperti apa kayak gitu. Terus nih ya aku tuh udah baca nih perilaku makan. Kalau sekarang sih di Indonesia kan udah ada dokter Tan ya, Zaidul Akbar, mungkin teman-teman dari situ tuh udah ada dapat konsepnya tuh udah dapat. Nah, kalau di Jepang tuh
Misalnya pagi-pagi sarapannya tuh gizi seimbang lengkap dengan Maksudnya sayur, itu protein, kayak gitu ya. kelasnya kan sering ngambil. Oh, ada. Kelasnya dulu. Udah nggak ngalir lagi tadi. Setiap sekolah TK ada ahli gizi nggak? Iya, biasanya sih ada. Jadi memang tiap sekolah tuh dikasih kayak ada bento gitu, kayak apa ya? Catering ya? Catering ya? Dikasih Dari catering kan, ya? dikasih makan, iya. Ya, itu tuh ahli, atau biasanya tuh ibu-ibu kita nih yang masakin buat anak-anak, atau misalnya kan kadang aku mau dong misalnya ada apanya, terus udah gitu yang lucunya itu anak-anak tuh kan bisa kan gini, ayo kita makan sehat sama gurunya gitu ya, tapi selain itu juga anak-anak tuh diajakin misalnya yuk kita tanam ubi gitu ya, nanam ubi, terus nanti si ubinya tuh dipanen bareng-bareng, terus dimasak bareng, dimakan bareng-bareng. Jadi ada sustainable juga loh itu ya. Gimana? Sustainable lifestyle ya, maksudnya sustainable. Ya, jadi apa ya, bareng-bareng. enak kita makan, nikmati gitu, tapi ya itu bergizi gitu ya, itu luar biasa. Maksudnya Itu lucunya tuh gitu, jadi nanam tanaman, misalnya tanaman sayur-sayuran, kan kita kan mikirnya ada aku mah tangannya panas, apa ya yang suka nggak numbuh-numbuh. Iya, bener. Nah, kalau di Jepang mah nggak kenal kayak gitu, semua orang tuh boleh menanam tuh boleh gitu, anak-anak kecil. Karena kan kita suka nggak pede ya di rumah aja gini, numbuh nggak ya gitu ya. Kan kalau misalnya kita makan semangka gitu ya, kita tanam yuk gitu, kalau anak gitu kan. Yuk tanam, aku yang nggak pede tanya, tumbuh nggak ya? Tumbuh kok, Mam, tenang aja kata dia. Benar tumbuh gitu kan. Dan ternyata ya begitu gitu, dibikin anak tuh tahu proses gitu. Terus udah gitu apalagi ya, senang proses, udah gitu makan makanan tuh ya dengan gak cuma teori aja gitu, langsung dipraktekin gitu. Praktek ya. Nah, yang sampah juga itu yang organik dan non organik itu kita dari rumah kita sendiri kan bisa ya, insya Allah ya ibu-ibu, misalnya kayak inilah sampah, udah gitu akses untuk membuang sampah itu mudah banget. Jadi nggak cuma, kan kita kan mungkin mesti nyari bank sampah di mana ya gitu ya, kan suka bingung-bingung. Nah kalau di Jepang tuh karena kalau di sini kan sampahnya cuma langsung diuruk gitu ya. Atau saya sama mama gitu ya. Iya, kalau itu enggak. Jadi dari rumah tuh dipilah-pilah, udah gitu kayak misalnya sampah kaleng gitu, sampah plastik, itu tuh memudahkan untuk kita tuh anak kecil aja bisa tahu gitu. Misalnya kayak gini ya, ini tuh ada namanya pura tuh plastik, buat plastik doang. Jadi dia tuh anak-anak tuh kalau ada tanda itu berarti dia untuk sampah plastik gitu. Kalau botol ada lagi. Jadi kalau misalnya botol tuh, misalnya yang gampang tuh botol kaca sama apa ya, botol aqua gitu ya, botol. Nah itu kan sebenarnya kan bisa didaur ulang kan gitu kan. Nah itu tuh dia tuh dibuangnya itu misalnya ke Indomaret gitu yang gampang gitu. Jadi Indomaret tuh dia nyediain kayak untuk naruh di situ gitu, di sekolah, di kecamatan gitu ya. Kalau kita mungkin bisa jadi ya mungkin bisa dipraktekinnya kayak gitu ya. Atau misalnya di kantor RW misalnya, jadi kayak ada sampah organik dan non organik dipisahin gitu. Jadi memang bagusnya semudah mungkin untuk membuang. Kan kita sebenarnya bukannya nggak mau buang, tapi di mana gitu buangnya, benar nggak sih? Ya kan? Nah, kayak gitulah sepertinya. Terima kasih. Saya silakan. Iya, berarti ini perilaku makan, pengelolaan sampah juga sedang berproses ya, ada sustainable-nya juga. Luar biasa. Kemudian kalau menurut udah 3 ya Teh tadi? Udah 3 belum? Ya, sama barusan membaca nyaring kan insya Allah sama kita sedang melakukannya ya kalau untuk membaca nyaring. Cuma yang itu yang perilaku makan itu apa ya maksudnya, kalau di Jepang itu anak-anak itu kan 3 tahun tuh udah di sekolah tuh belajar makan sendiri, kan udah nggak ada ibunya kan, jadi dia harus belajar ya nggak sih, makan karena bekal makan di rumah kan dia makan sendiri gitu ya, makan sendiri, udah gitu dikasih tahu sama gurunya, misalnya nanti di rumah bawa misalnya nasinya dibulet-bulet ya biar anaknya tuh gampang makannya. Jadi memang kita tuh nggak ujuk-ujuk bawa bekal gitu.
Enggak, tapi dikasih tahu bekal yang baik tuh gimana. Udah gitu kayak membersihkan itunya si misting alah si mistingnya. Biasanya misting banyak. Si Iya, misting teh kayak gitu. kumaha ngebersihinnya tuh dikasih Iya, tahu iya. gitu sama gurunya tuh gitu Jadi ngebersihinnya. life Udah skill-nya gitu juga di itu ya, Teh. Ah, iya. Nah, ibu-ibunya sekarang juga kita gitu dikasih penasaran nih, tahu Teh. gitu. Mm. Mm-mm. Penasaran adik kalau di Jerman juga kumaha nanti. Adik di Jerman sama Silakan. nggak kita kayak Jepang? Coba kita tanyain ke Teh Ella. Ya, Teh Ella, bagaimanakah kalau di Jerman pertanyaan tadi. Terus kalau misalkan ada 3 hal baik yang terkait literasi yang mudah diadaptasi di Indonesia, masyarakat, instansi pemerintah dan sekolahnya itu kayak gimana? Nah, mungkin ada karena berkaitan ya, Teh, jadi kita lagi jikan langsung pertanyaannya semuanya supaya nggak banyak karena waktunya juga tidak terasa kita sudah ini. Oke, mangga Teh Ella. Apa ya, aduh sebentar, saya kok tiba-tiba keblank ya. Nggak apa-apa, kayak gitu kita juga. Jadi sih tadi apa namanya menambahkan sedikit kurang lebih hampir sama dengan teknik tadi ya, kayak apa hal-hal baik gitu ya yang terngiang dan ingin sekali dipraktikkan gitu ya ketika kembali ke Indonesia. Nah, untuk saya sendiri karena waktu itu pernah setahun tinggal di satu keluarga, saya sangat menyoroti bagaimana pola asuhnya gitu, pola asuh dari keluarga. Jadi yang pertama yang saya lihat waktu itu adalah soal kemandirian. Jadi kayak anak yang umurnya waktu itu Yona tuh 3 masuk 4, terus Lili itu masuk 5 ke 6. Nah, jadi memang ternyata di sana rata-rata ya, saya nggak tahu di Jepang gimana, di Jerman tuh hampir semua orang-orang satu rapi dan bersih. Jadi kayak emang saya mau bertamu ke rumah Jepang pasti tuh rapi bersih, terus kayak heran ini dapur kok kinclong banget gitu ya, kapan masuknya gitu. Bukan dipakai tidur tadi ya? Dipakai tiduran. Terus dan ternyata kalau misalnya kita lagi sarapan atau kita misalnya baru selesai makan malam, anak-anak itu memang harus membereskan sendiri makanannya, piring dan gelasnya. Itu mereka tidak akan diberikan perancak dari tempat duduknya itu kalau misalnya mereka nggak bawa sendiri piring sama gelas itu masukin ke mesin cuci gitu. Itu satu. Terus yang kedua, saya amatin itu, saya pernah ada kesempatan untuk sit in selama seminggu di sekolah Montessori di sana di Jerman. Dan di sana saya melihat jadi mereka itu anak-anak tuh diberikan saya dalam waktu dari jam 8 sampai jam 12 itu tuh mereka bebas mau kapan, kalau misalnya mereka lapar mereka boleh makan, kalau misalnya mereka mau istirahat sebentar mereka boleh istirahat, tetapi tidak keluar kelas. Jadi, soalnya nanti ada yang memang keluar mainnya, emang semuanya keluar. Kalau misalnya jadi kayak di setiap sudut itu kayak ada meja-meja kecil tempat mereka bawa bekalnya terus kayak makan gitu. Setelah makan ya udah mereka beraktivitas lagi. Dan saya amatin kayak udah itu pokoknya meja tuh harus kinclong lagi tuh pokoknya sebelum mereka pakai gitu. Sama gitu. Terus juga pernah waktu itu ada forum anak. Jadi kayak orang tuh di sekolah Montessori itu ada berapa kelas ya? Jadi ada 2 kelas gede. Jadi kayak kelas 1 2, kelas 3 4 gitu ininya kelasnya. Nah, itu di tengah hutan si sekolah itu. Nah, terus jadi kayak ada ketua angkatannya itu kelas 4 SD. Nah, ada masalah, jadi ada forum siswa namanya. Forum siswa jadi kayak dikumpulin mereka di satu auditorium gitu. Itu tuh forum siswa, jadi kayak guru tuh diam, kayak guru tuh ya hanya mengamati anak-anak. Jadi si pemimpinnya ini ngomongin ada masalah apa gitu. Jadi ternyata tuh mereka tuh lagi membahas tentang kondisi tempat naruh tas, tempat gantung jaket, tempat naruh sepatu tuh yang berantakan. Jadi kayak udah tuh mereka tuh sekitar setengah jam tuh mereka berdiskusi tuh yang anak kelas 1, 2, 3, 4 tuh lucu aja gitu. Tapi mereka tuh kayak udah angkat tangan, bertanya, ada yang coba bilang kayak angkat tangan, saya selalu merapikan tempat milik saya gitu, ada juga kayak gitu kan. Tapi akhirnya mereka cari solusi bersama, ya udah solusinya itu adalah ayo sekarang kita gotong royong untuk merapikan kembali sepatu, tas, jaket kita gitu. Jadi kayak oh wow gitu. Itu yang dari lingkungan sekolah gitu. Terus kemudian itu yang soal kemandirian. Kalau misalnya nih anak-anak mau pergi liburan, jadi kayak Yona tuh mereka dikasih koper, jadi kita ajarin dia tuh bagaimana caranya nge-packing barangnya, nge-packing pakaiannya, nge-packing celananya gitu ke dalam satu koper yang dia punya gitu. Terus
Sama ini sih yang menarik kalau misalnya kan kita nih kalau adik kakak nih misalnya kan berantem tuh pengen mainan pengen misalnya mainan adiknya gitu atau pengen mainan kakaknya gitu kan kadang-kadang ayo kamu ngalah lah sama adikmu gitu kan tapi kalau di sana kalau misalnya emang si kakak itu emang nggak mau kita harus menghargai privasi atau kepemilikan si kakak gitu kalau misalnya ya maaf deh kalau misalnya kakakmu tuh emang belum mau minjamkan apa namanya punya dirinya ke kamu gitu jadi kita nggak memaksakan anak tuh untuk kamu harus jadi pemurah atau apa mungkin itu baik ya cuma kan apa namanya kalau yang saya pernah dengar tuh ya juga kita harus apa ya memberikan ruang untuk anak-anak tuh merasakan mungkin tanda kutip pelit atau misalnya mungkin nanti biar dia tahu murah itu seperti apa gitu. Terus sama ketika misalnya dia marah. Jadi ketika tuh mereka berantem kadang-kadang nangis. Mungkin kita kayak kamu nggak usah nangis, kamu nggak boleh apa, nggak boleh marah-marah, kamu boleh teriak-teriak gitu. Jadi tuh saya lihat tuh mereka udah dibiarkan meledak, dibiarkan marah, dibiarkan kunci kamar, kayak misalnya dia tuh bilang sama bapaknya kayak pokoknya jangan ganggu aku gitu misalnya itu dia ngomong gitu sama bapaknya gitu. Dia akan dikasih take your time gitu dia akan dikasih waktunya nanti artinya kan mereka akan omongin masalah itu setelah anaknya tenang gitu emang kayak diberikan kebebasan juga untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan acknowledge apa yang marah itu seperti apa gitu, misalnya sedih itu seperti apa kesal itu seperti apa emosi ya iya terus terakhir itu adalah soal pubbing jadi pubbing itu istilah pubbing itu ini ya kita apa istilahnya bahasa ininya ya. Jadi kayak misalnya nih kita mengignore seseorang ketika ngobrol tapi menggunakan handphone. Jadi kayak misalnya saya lagi ngomong sama Teh Rizka, saya lagi ngobrol nih di warung gitu kan, tapi saya asik dengan ibu saya itu namanya pubbing. Jadi waktu itu saya pernah nge-read aloud apa namanya Yonas sebelum tidur. Terus ada ibu di samping. Nah, ibu di samping itu ada HP di samping ibu gitu. Nah, ketika saya nge-read aloud, jadi kan ada notifikasi di HP itu yang muncul. Yona tuh kayak cuma beberapa detik ngelihat ke HP ibunya. Nah, ibunya tuh kemudian melihat itu, kejadian itu, dan dia langsung kayak, Yona, gitu. Yona, Ella lagi bacain kamu buku dan kamu melihat HP, itu kamu tidak respect kepada Ella, katanya gitu. Mungkin langsung kayak, kalau kita ya, supaya anaknya lagi tuh. Iya, luar biasa. Ada notifikasi. Iya, notifikasi. Itu kamu tidak respect kepada Ella gitu kan. Ya udah harinya tuh Ella kamu tidak perlu melanjutkan lagi membaca bukunya gitu. Jadi emang kayak udah dia emang dia harus minta maaf gitu apa ini kayak oh oke agak-agak bengong juga sih kayak oh, oke gitu. Nah, itu mungkin salah satu mungkin pola asik one day ketika misalnya menjadi orang tua mungkin ada hal-hal yang bisa saya ambil yang bisa adaptasikan. Tadi mungkin kalau misalnya literasi ya di bidang sekolah udah apa ya kalau mungkin saya sudah sampaikan kali ya. Tapi kalau misalnya untuk lingkungan sekolah, jadi yang pernah saya tahu itu adalah perpustakaan di Jerman itu dia terintegrasi dengan sekolah-sekolah. Jadi kalau misalnya itu mereka banyak sekali, kayaknya ada acara-acara kayak tadi pembacaan puisi, pembacaan buku-buku ke misalnya Geschichte Vorlesen. Jadi kan kalau misalnya sekarang udah COVID ya, jadi tuh saya tuh lumayan banyak ikut yang acara-acara online. Yang anak-anak tuh dibacakan buku secara online langsung sama penulisnya kayak gitu. Memang kayak apa namanya itu sih mungkin yang pengen gitu yang sebenarnya sekolah pemerintahan saya kurang tahu sih gimana ya pemerintahan itu juga turunan juga sih misalnya di sekolah itu juga turunan dari atasnya juga gitu. Iya. Ada sistemnya ya Teh. Yeah. Ada sistemnya itu. Oke, menarik banget ya jadi pertanyaan dan jawaban dari teteh-teteh semua. Sebenarnya ada pertanyaan terakhir, tapi tampaknya sudah terjawab loh sebenarnya kalau kita memperhatikan dari awal sampai akhir ini tuh mengenai hal unik apa yang menjadi praktik baik pengembangan emergent literacy di negara Jerman Jepang. Tapi kita tadi bilang ada dari keluarga dan kemudian juga perpustakaannya sudah terintegrasi jika di Jerman ya. Biasanya tuh dia juga di setiap jalan itu kalau misalkan di Jawa Barat disebutnya ada kolecer gitu, ada perpustakaan kecil gitu misalnya kita boleh meminjam gitu misalnya tuh tanpa harus ke perpustakaan hanya tinggal simpan dan juga penggunaan gadget yang emang ditujukan untuk read aloud dengan menggunakan podcast dan CD gitu jika di Jerman. Kemudian jika di Jepang juga praktik pengembangannya juga adalah melalui gurunya itu adalah memberikan buku-buku gratis ya Teh Nur ya tadi ya. Buku-buku gratis istilah per bulan gitu. Kemudian juga ada setiap orang tua membacakan buku di kelas
Ya kan, Nisa selain dapat gantian kayak gitu, terus juga anak-anak dapat tas yang isinya buku gitu istilahnya tuh. Jadi juga dibawa setiap hari Kamis pinjam dan setiap hari Senin dipulangin kayak gitu. Itu juga salah satu pengembangan ya, istilahnya udah terjawab sebenarnya jika kita memperhatikan apa yang dikatakan dan dibacakan dari slide-nya Teteh-Teteh dan juga cerita dari pengalaman Teteh-Teteh. Nah, tidak terasa sekarang sudah jam 11.53 loh. Aduh, kita ngobrol kayaknya udah itu daging banget ya, maksudnya bener-bener pengalaman yang banyak bisa ditangkap dan juga dipraktikkan beberapa di rumah, dan juga mungkin jika kita dekat dengan pembuat kebijakan, kita juga bisa membisikkan tolong dong gitu, misalnya di sekolah kayak gini gitu istilahnya, atau tolong dong boleh di istilahnya tuh nanti di RT RW kita ada kegiatan kayak gini gitu, saya bisa kayak gitu, keren banget. Mungkin aku kembalikan lagi Teh kepada Teh, sebelum aku bilang terima kasih dulu deh. Aku habis lupa nih kalau udah bersemangat tuh. Berterima kasih kepada Teh Nunu dan juga Teh Ella untuk sharing-sharingnya yang luar biasa, yang benar-benar daging banget. Itu luar biasa. Yang membuka mata mungkin ibu-ibu di sini yang mungkin kita hanya tahu mengenai literasi di sekitar kita, dan juga itu bisa jadi jadi catatan tambahan, misalnya literasi ke depan kita harus seperti apa gitu, misalnya kita ke depannya seperti apa gitu. Benar-benar dikuatkan dulu dari akar keluarga, kemudian dari sekolah juga sebagai disebutnya sebagai partner ya, sebagai partner, karena orang tua ataupun sekolah saja nggak cukup gitu, benar-benar harus partner gitu, seperti yang ada di Jepang gitu, saling keterusan. Kemudian juga kota juga seperti di Jerman juga mengadakan ruang-ruang literasinya begitu mudah gitu, dan juga bagaimana pada akhirnya read load itu menjadi suatu core dalam keluarga, menghangatkan bonding, dan juga sampai usia tua itu tetap tertanam memori mengenai indahnya read load. Oke, kita kembalikan lagi kepada MC kita tersayang, Teh Dede, silahkan. Oke, terima kasih banyak Teh Rizka sudah memandu kegiatan ini. Teh Nu, Teh Ella, wah sharingnya menarik banget ya. Terus tadi aku baca di chat sekilas. Tadi siapa ya, Teh Novia kayaknya. Wah, ini bisa dipraktekin nih. Tadi Teh Nu cerita yang bermain peran dari buku itu kan sebenarnya bisa ya dilakukan gitu ya. Cuman mungkin memang di kita kan karena belum terbentuk gitu ya budayanya, makanya dengan adanya komunitas-komunitas seperti ini kita berusaha untuk membumikan kebiasaan tersebut gitu. Oh, saya dulu dibacain kok sama kakek saya, yaitu tapi masih segelintir orang gitu. Contohnya saya juga waktu kecil nggak terpapar buku gitu, kan nggak ada juga bukunya. Di sekolah juga nggak ada bukunya gitu. Kayak gitu. Jadi memang belum membudaya gitu ya. Terus tadi menarik banget Teh Ella bilang semua ini memang sistemnya didukung ya Teh. Kalau misalnya kita berbicara sekolah doang, sebenarnya itu bukan cuma sekolah, karena sekolah itu udah tersistem gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan saja kayak gitu. Ya, terima kasih banyak Teh Nu, Teh Ella, Teh Rizka juga yang sudah memandu, sudah berbagi ilmunya di sini, berbagi pengalamannya. Insya Allah banyak banget ya yang bisa kita ambil di sini. Dan terakhir aku ucapkan terima kasih kepada Teh Nu yang sudah berkenan menjadi pemateri di sharing alumni TOT Berbagi sesi 1 ini. Kayak gitu. Semoga jadi amal jariah juga ya buat Teh Nu dan juga untuk Teh Ella. Oke, sebentar. Ya, terima kasih banyak Teh Nu, Teh Ella sudah berkenan berbagi. Nah, sekarang sebelum kita diakhiri,
kita dokumentasi dulu ya. Kita foto bareng dulu ya. Oke. Meskipun udah ada beberapa yang live, tapi nggak apa-apa. Silakan teman-teman yang mau on cam boleh ya. Kita foto bareng dulu. Oke, Teh Kenny bisa tolong dibantu nggak? Takutnya yang aku suka lemot. Oke, silakan. Ada yang mau open cam lagi? Oke, kayaknya nggak ada lagi ya. Kita ini aja, kita langsung foto aja. 1, 2, oh ada. Oke. Oke, sudah siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya udah Teh Kenny. Oke, terima kasih banyak. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah ikut menyimak. Semoga ada hal baik yang bisa diambil. Nah, jangan lupa teman-teman untuk dapat update info mengenai kegiatan-kegiatan dari Red Lot Bandung lainnya, dan juga mengenai sharing alumni TOT berbagi ini akan ada lagi. Nah, nanti tunggu update-nya di Instagram @redalot.bandung kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Saya di sini Kak Dedeh bersama, di sini saya ditemenin oleh Teh Kenny dari Redalot Bandung. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.